Aduh. Kalian udang rendahan, berani-beraninya melanggar hukum. Cari mati. Hahaha. Mbak, Mbak, kamu tidak apa-apa. Bukan urusanmu. Kamu pasti komplotan dia, kan? Kamu tidak ingat aku. Tadi kamu bahkan mau mengantarku ke rumah sakit. Aku antar kamu pulang. Pergi. Jangan sentuh aku. Tidak ada satupun laki-laki yang baik. Kamu tidak apa-apa? Pergi sana. Nona Jiang, kamu sudah terlalu banyak minum. Ayo ke rumahku, ranjang di rumahku besar dan empuk. Kamu pasti suka. Aku mau pulang. Baik, ayo pulang. Pulang ke rumah siapa? Yo Fei Yang, dasar kau binatang. Sialan, kamu lagi. Satpam sialan ini. Kenapa di mana-mana selalu ada kamu? Kamu berani macam-macam denganku. Akan kubunuh kau, sialan. Di depan umum begini, kamu mau memaksa seorang wanita. Atau mau membunuh orang di jalanan sekalian. Semuanya jangan bergerak, saya sedang merekam. Hahaha. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa berkuasanya keluarga Yo di Jiangzhou. Ya, tangkap dia untukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kukira bocah sepertimu punya kemampuan tersembunyi. Cuma begini mau jadi pahlawan kesiangan. Sialan, aku bukan cuma mau mencicipinya. Sialan, hari ini aku juga mau menidurinya. Memangnya kamu bisa apa melawanku? Perlu ku bantu rekam? Tidak. Hahaha. Kamu pikir punya uang bisa seenaknya saja. Punya uang memang bisa seenaknya. Hahaha. Ayo, patahkan kakinya. Song Fei Yang. Dasar kau binatang. Apa kalian tidak kenal hukum? Tidak ada aturan di sini. Patahkan kakinya yang satu lagi. Kalian semua penakut. Benar-benar buta hukum. Kebakaran. Hahaha. Hentikan. Beraninya kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Percaya atau tidak, aku lapor polisi sekarang juga biar kamu ditangkap. Ah, Anda salah paham. Kejadiannya tidak seperti yang Anda lihat. Cepat, bangun. Memangnya seperti apa? Kamu itu cuma seorang satpam. Memangnya dia bisa jadi pacarmu? Dia memang bukan pacarku. Wah, ternyata kamu licik juga, ya. Aku yang menolongnya. Lalu dia. Dia yang menggodaku. Dia yang menggodamu. Mulut laki-laki, isinya cuma omong kosong. Sebaiknya kamu pasrah saja masuk penjara. Hei, dengarkan dulu penjelasanku. Bi benar. Dia yang menolongku. Dia. Satpam ini. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku akan membalas budimu. Besok, datanglah ke lantai teratas grup Junsin dan temui sekretarisku. Tenang saja. Imbalan yang akan kuberikan jauh melebihi bayanganmu. Kita berdua berasal dari dunia yang berbeda. Jangan pernah berpikir untuk macam-macam denganku. Tidak perlu. Imbalan yang ku mau tidak akan bisa kau berikan. Aku, pemilik grup Junsin yang bernilai puluhan miliar. Apa yang tidak bisa kuberikan padamu? Aku mau Yo Fei Yang mengakui kejahatannya dan dihukum. Aku jadi penasaran, siapa yang berani cari masalah dengan Tuan Muda Yo? Sialan, ternyata dia. Bosu, jangan biarkan mereka kabur. Cuma kamu merasa jagoan? Hah, yang ini, Presiden Jiang dari grup Junsin. Aku mau dia. Di sebelahnya ada cewek secantik ini. Gimana kalau buat Bosu saja? Hahaha, Bosu, anak ini agak aneh. Tadi, entah kenapa kami semua tiba-tiba pingsan. Aku adalah tangan kanan Ye Tianhao, penguasa dunia bawah Jiangzhou. Pertumpahan darah macam apa yang belum pernah kulewati. Tuan Muda Yo, Anda tenang saja. Anggap saja anak ini sudah mati. Presiden Sang, bagaimana kalau ikut pulang denganku? Biar kamu tidak perlu menderita. Yo Fei Yang, dasar kau manusia hina. Beraninya kamu menggunakan cara licik untuk membiusku. Sialan, di rumahku masih ada 100 lebih jenis obat. Tunggu saja, akan kucobakan padamu pelan-pelan. Aku mau lihat, apa kamu ini wanita suci yang terhormat? Atau seorang jalang murahan? Hahaha. Hong Yan, obat baru yang kamu kembangkan, kasih aku lebih banyak, ya, Tuan Muda Yo, itu masalah kecil, hahaha. Bagus, Yo Fei Yang, dasar kau binatang. Satpam busuk, masih berani buka mulut, kubunuh kau, brengsek. Tidak, aku akan menyiksamu sampai mati pelan-pelan. Bos Hu, ku dengar, alat-alatmu di penjara banyak sekali, kan?
Tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 hari di tanganku. Hahaha. Bagus. Jadi, kamu tuan muda paling bejat di Jiangzhou yang legendaris itu. Tuan muda Yo, kan? Aku Shen Ruyun dari keluarga utama Shen. Hargai aku. Lepaskan mereka hari ini. Oh, jadi kau si Shen Ruyun sialan itu. Beliau sangat terkenal di seluruh Jiangzhou. Semua orang yang bertemu dengannya harus memanggil Master Shen dengan hormat. Sayang sekali dia meninggal di usia muda. Hahaha. Tapi ku dengar dia punya seorang putri yang cantik jelita. Seorang putri yang kecantikannya luar biasa. Dan ternyata itu kamu, ya? Hati-hati sedikit. Ye. Menurutku, kali ini kita harus menghormatinya. Ucapan Tuan Muda Yo sangat benar. Penghormatan ini, aku, Huye, harus berikan. Chen Ruoyu, hari ini, temani aku dan Huye tidur semalam. Maka akan kulepaskan dia. Yo Feiyang, kamu pikir aku takut padamu? Aku justru suka yang tidak takut padaku. Mainnya jadi lebih seru. Hahaha, hari ini ada yang tidak mau menghargaiku. Lepaskan aku. Letakkan tangannya di sini. Jangan. Jangan, sialan. Hari ini aku akan bermain denganmu pelan-pelan. Sialan, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu, seekor semut, beraninya melawanku. Benar-benar cari mati. Ah. Ternyata mulutmu lemah juga. Sampah seharusnya berada di tempat sampah. Hahaha. Aku beritahu kamu, di Jiangzhou ini, tidak ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Aku, Yo Feiyang. Yo Feiyang, lepaskan dia. Hadapi aku. Sekarang akan kutelanjangi dia. Memangnya kamu bisa apa? Sialan, aku tidak pernah menyangka. Aku akan mempermainkan seorang wanita di depan umum. Wanita ini, sialnya, adalah presiden direktur cantik dari grup Junsin. Presiden Jiang. Hahaha. Kalian semua beruntung hari ini. Setelah aku selesai bermain-main dengannya, akan kuberikan pada kalian. Hahaha. Lepaskan aku. Aku akan serahkan seluruh grup Junsin padamu. Kamu tidak punya dana 3 miliar. Cepat atau lambat, grup Junsin MU akan jadi milikku. Kamu tidak pernah berpikir untuk berinvestasi padaku. Pintar. Aku memang tidak pernah mau berinvestasi padamu. Cepat atau lambat, kamu dan grup Zenshin akan jadi milikku. Sangat tidak tahu malu. Ternyata, rumor di Jiangzhou memang benar. Shen Ruoyun, kamu, sialan, jangan terburu-buru. Nanti, akan kubuat kamu nyaman di atas ranjang. Hahaha, Feiyang. Kamu binatang. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Bocah sialan, kakimu sudah patah satu masih berani sombong. Hah, aku suka sekali melihatmu tidak tahan denganku, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Hu, sepertinya ada yang butuh sedikit pelajaran. Bawa jarum baja ke sini. Hari ini, biar kalian lihat cara Tuan Hu bekerja. Hari ini, aku ingin lihat cara Tuan Wu bekerja. Bocah sialan, rasa sakit dari 10 jari yang terhubung ke jantung itu. Sialan, kamu bahkan tidak berteriak sama sekali. Tulangmu benar-benar keras. Lanjutkan. Sofia. Aku, Lin Fen, jika tidak membunuhmu, aku bersumpah bukan manusia. Akan kusiksa kau perlahan-lahan sampai mati. Akan kupatahkan semua tangan dan kakimu, lalu membuangmu ke jalanan. Bagaimana, bocah sialan? Masih mau sombong? Hahaha. Masih saja keras kepala. Kekuatan sehebat ini, sudah bisa memanifestasikan energi dalammu, kau telah mencapai tingkat setengah dewa. Setengah dewa, memangnya kenapa? Di hadapanku. Bahkan dewa pun bisa kubunuh. Mungkinkah kamu orang yang membunuh Uesugi Hanzo saat itu? Lin Feisuan, sang penjaga tunggal Daxia. Siapapun yang menindas kaum papa, bunuh. Siapapun yang kuat menindas yang lemah, bunuh. Siapapun yang sewenang-wenang menindas sesama, akan kubunuh tanpa ampun. Teratai merah membara. Membakar seluruh cakrawala. Ilmu pedang patroli utara. Musnahkan semua ketidakadilan. Kamu,
Kamu adalah Tuan Husu. Pedang Tuan Beisun terbang. Jatuhnya di Jiangzhou. Gawat. Aura dari Liontin Giok ini pertanda buruk. Tuan Beisuan pasti dalam bahaya. 20 km ke arah timur laut. Apa bangunan paling mencolok di sana? Lapor, Nyonya Zhukue. Itu adalah Platinum. Segera kumpulkan pasukan Zhukue. Ikut aku untuk menyelamatkan Tuan Beisuan. Berangkat sekarang juga. Siap. Terima kasih sudah menolongku hari ini. Presiden Jiang, Anda terlalu sungkan. Sudah, kalian berdua jangan basa-basi lagi. Sepertinya aku mengganggu momen kalian berdua. Ya, gimana kalau kalian kuantar pulang? Lalu kalian lanjutkan lagi. Kakak bisa saja. Kalau begitu, ayo. Nyonya Zhukue, menurut pelacakan satelit, pedang Tuan Beisuan jatuh di sekitar Platinum ini. Sebelum Tuan Beisuan ditemukan, tanpa perintah dariku, siapapun dilarang keluar masuk. Siap. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Kalian ini siapa? Beraninya menghalangi mobil Tuan Muda Yo? Cari mati? Ya, cepat menyingkir. Sialan. Apa nama besar keluarga Yo sudah tidak ada harganya lagi di Jiangzhou? Hah, siapa saja berani cari gara-gara denganku? Yo Feiyang. Keluarga Yo, tidak pernah dengar. Banyak omong lagi, kuhabisi kau. Menghabisiku? Nona manis. Tuan besar ini sedang tidak senang hari ini. Kulihat kau lumayan juga. Berlutut dan layani aku sampai puas. Mungkin hari ini aku bisa mengampunimu. Aduh. Kalau kau masih tidak bisa menjaga mulutmu, keluarga Yo akan menghancurkanmu. Aku ini dari keluarga Yo. Yo Feiyang, beraninya kau menyentuhku. Kau sudah bosan hidup. Legiun burung vermilion sedang bertugas. Siapapun yang berani menghalangi, akan dibunuh di tempat. Legiun burung vermilion. Kamu. Orang militer. Tuan, ampuni nyawa saya. Saya yang bodoh ini tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Denda keluarga Yo 100 juta tunai untuk biaya militer. Ada keberatan. Tidak ada keberatan. Pergi. Terima kasih sudah mengampuni nyawa saya. Sialan kau, Direktur Jiang. Kau tidak akan bisa lepas dari tanganku. Aku pasti akan menjadikanmu pemuas nafsuku. Hahaha. Aku bahkan belum tahu namamu. Bu Jiang, nama saya Lin Fen. Saya satpam di bawah Anda. Lin Fen. Aku akan berterima kasih padamu dengan baik. Tidak apa-apa, Bu Jiang. Ibu tidak perlu sungkan. 5 tahun yang lalu, saat saya pertama kali tiba di Jiangzhou, ibu yang telah menyelamatkan saya. Pekerjaan ini juga ibu yang memberikannya. Lian Fen, aku juga mau berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu hari ini. Tapi, aku penasaran banget. Bagaimana caranya kamu membuat mereka semua pingsan? Aku juga tidak tahu. Waktu aku sadar, mereka semua sudah pingsan. Oh, iya, tanganmu tidak apa-apa. Sini, aku obati. Ya, tadi sibuk sampai lupa. Oh, Loh, aku lihat dengan jelas mereka menusuk ujung jarimu dengan jarum. Kakimu juga. Sudah sembuh. hah, Sepertinya Lin Fen ini bukan orang biasa. Tuan, tidak ada penemuan apapun. Bagaimana bisa begini? Di mana letak kesalahannya? Penjaga Jiangzhou, Lei Qianming, menghadap Tuan Zhukue. Bangunlah. Tuan Zhukue telah tiba di Jiangzhou. Saya tidak bisa menyambut kedatangan Tuan. Mohon Tuan memaafkan saya. Tidak apa-apa. Langsung katakan saja ada urusan apa. Mendengar Tuan Zhukue telah tiba. Saya secara khusus telah menyiapkan jamuan makan malam untuk menyambut Tuan. Untuk menyambut kedatangan Tuan. Tidak perlu. Aku masih ada urusan. Kalau boleh tahu, urusan penting apa yang Tuan miliki? Saya siap menerima perintah Tuan. Kalau ada apa-apa, aku akan memberitahumu. Pergilah. Kalau begitu, saya permisi undur diri, Tuan. Naga kuat melintasi wilayah. Berani menekan para penguasa lokal. Sepertinya badai akan segera datang ke Jiangzhou. Ternyata aku punya kemampuan penyembuhan diri. Oh iya, waktu di gang itu, saat aku sangat marah, tubuhku mengeluarkan sebuah kekuatan. Tapi kekuatan itu cepat sekali hilang.
Kekuatan ini belum sepenuhnya menghilang. Masih ada sisa di dalam tubuhku. Aku akan cari tempat untuk mencobanya. Tempat ini cukup terpencil. Akan kucoba kekuatan itu di sini. Hah. Hembusan napasnya seputih sutra. Napasnya saja bisa melukai orang. Dia ini seorang master. Kakek terlalu berlebihan. Dia pasti pakai alat bantu. Mana ada master seperti itu di dunia ini? Di dunia ini, selalu ada orang yang lebih hebat. Di atas langit, masih ada langit. Hah. Kukira aku bisa menggunakannya untuk mengubah takdir. Kadang ada, kadang tidak ada. Sama sekali tidak bisa dikendalikan. Hei. Kaki kanan lebih miring keluar sedikit. Bentuk panggul, angkat bahu. Kamu jangan bicara sembarangan. Kakekku tahu betul apa yang dia lakukan. Tidak. Anak muda ini benar. Cemerlang, cemerlang sekali. Ini adalah jurus yang tercatat di kitab kuno. Bagaimana kamu bisa tahu kuncinya? Aku tidak tahu. Aku hanya melihat Bapak melakukan gerakan itu, dan tanpa sadar mengucapkannya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku permisi dulu. Hei, anak muda, tunggu sebentar. Ini kartu nama cucuku, Chen Ziking. Keluarga Chen kami cukup terkenal di Jiangzhou. Kalau nanti ada perlu apa-apa, hubungi saja dia. Nah, anak muda itu sepertinya murid dari seorang master pertapa. Keluarga Chen kita harus menjalin hubungan baik dengannya. Siapa tahu di masa depan ini bisa menjadi sebuah takdir baik. Hei, anak muda, kapan-kapan, silakan mampir ke rumah kami. Beri orang tua ini lebih banyak petunjuk lagi. Saya pasti akan membalas budi Anda. Bapak tidak perlu sungkan. Hati-hati di jalan. Kenapa bapak tua tadi antusias sekali? Ya, jangan-jangan karena dia melihatku menghembuskan napas tadi. Dia mengira aku ini orang hebat. Sayang sekali. Aku sama sekali bukan orang hebat. Kalau tidak, nasibku tidak akan separah ini. Bu Jiang, saya sudah menemukan informasi tentang satpam yang ibu maksud. Namanya Lin Fen, usianya 25 tahun. Sekitar 5 tahun yang lalu, dia bergabung dengan Departemen Keamanan Grup Junsin, bekerja sebagai satpam. 1 bulan yang lalu, dia menikah dengan Wang Aikian. Kabarnya, istrinya berselingkuh dengan Yao Feiyang. Sekarang sedang dalam proses perceraian. Baik, saya mengerti. Kamu boleh pergi. Bu Jiang, ada perlu apa mencari saya? Kamu menyelamatkanku. Di dalam kartu ini ada 5 juta. Ini cukup untuk membuat hidupmu jadi lebih baik. Bu Jiang, bukankah Anda masih kekurangan 3 miliar? Jadi, yang saya butuhkan adalah 3 miliar, bukan 5 juta. Ambil uang ini, lalu segera tinggalkan Jiangzhou. Yao Feiyang tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku juga tidak akan pernah melepaskannya. Bajingan itu. Apa gunanya cuma omong doang? Uang, kekuasaan, koneksi. Apa kamu punya salah satunya? Apa kamu hanya akan mengandalkan kemampuanmu untuk pulih? Setelah terluka itu saja. Kalau tidak bisa, simpan saja amarahmu yang tidak berguna itu. 2 kali sebelumnya kamu bisa lolos itu hanya karena beruntung saja. Kamu mengerti? Aku sudah menyiapkan mobil untukmu. Setelah turun, langsung pergi ke bandara. Lalu bagaimana dengan Anda, Bu Jiang? Untuk saat ini, aku hanya bisa meminta bantuan pada keluarga nomor 1 di Jiangzhou, Grup Chen. Malam ini aku akan bertemu dengan petinggi mereka. Kalau mereka bersedia bekerja sama denganku, mungkin aku masih punya secercah harapan. Yao Feiyang juga pasti akan segan. Grup Chen tidak akan gegabah bertindak padaku. Grup Chen. Hah, Percuma aku jelaskan, kamu juga tidak akan mengerti. Cepat pergi sana. Jauhi Jiangzhou. Tunggu. Paman Chen. Keluarga Chen punya reputasi yang cukup baik di Jiangzhou. Jangan-jangan ada hubungannya dengan grup Chen. Bisa jadi mereka keluarga dari salah satu petinggi grup Chen. Mungkin saja, kan? Coba aku telepon dulu. Siapa tahu bisa membantu Pak Jiang. Kakek, kenapa? Kakek masih baca buku ini. Cucuku, ini yang tidak kamu mengerti. Ini adalah kitab yang kakek pinjam dari orang penting di Shanking. Kakek harus memohon-mohon baru bisa pinjam kitab rahasia ini. Ini adalah kitab langka satu-satunya koleksi kuil Dewa Perang. Setiap baris kalimatnya mengandung makna sejati ilmu bela diri. Memangnya sehebat itu. Kata pepatah, di luar 7 langkah, pistol lebih cepat. Di dalam 7 langkah, pistol lebih cepat dan akurat. Aku tidak percaya para ahli terkuat di kuil Dewa Perang itu bisa kebal terhadap peluru senapan dan meriam. Cucuku, kamu salah besar. Ahli sejati bisa menciptakan awan dengan telapak tangannya.
dan menurunkan hujan sesuka hatinya. Bahkan bisa membunuh orang hanya dengan hembusan napas. Kamu pasti pernah dengar, 5 tahun yang lalu, Dewa Perang Pelindung Negara, Lin Beisuan, bertarung sengit melawan ahli tingkat dewa tertinggi dari Fusang, Hattori Hanzo. Legenda dewa perang yang bertarung nyawa dibayar nyawa, kan? Tapi, bukannya itu cuma cerita dongeng. Mana mungkin benar-benar ada ahli tingkat dewa tertinggi. Kisah itu benar-benar terjadi. Waktu itu, kakek kebetulan sedang ada urusan di Laut Selatan. Hari itu, tsunami menerjang kota. Kakek melihat ahli dari Fusang itu datang berjalan di atas ombak. Dengan satu gerakan tangan, dia memusnahkan 3 kota. Ketiga kota itu sampai sekarang masih dalam proses pembangunan kembali. Sayang sekali waktu itu kami buru-buru menyelamatkan diri. Sehingga tidak bisa menyaksikan kegagahan Tuan Beisuan yang bertarung habis-habisan. Kakek, ini orang yang kita temui di taman. Kulihat kakek sangat tertarik padanya. Jadi aku selidiki sedikit latar belakangnya. Namanya Lin Fen. Dia seorang satpam. Hahaha, cucuku. Caramu menyelesaikan masalah sekarang begitu luas. Kakek senang dan bangga. Kakek tebak, telepon darinya ini pasti untuk meminta bantuan kita. Orang hebat seperti dia harus kita dekati. Apapun permintaannya, kabulkan saja. Halo. Saya Lin Fen. Tadi pagi saya bertemu dengan kakek Chen di taman. Oh, Tuan Lin Fen. Ada perlu apa Anda menelepon saya? Saya mau bertanya. Apakah keluarga Chen ada hubungannya dengan grup Chen? Grup Chen? Itu kan grup milik keluarga Chen. Salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangzhou. Kami mana sanggup bergaul dengan mereka. Oh, begitu ya. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Kakek, aku kan cuma bercanda dengannya. Perlu nggak sih, langsung tutup telepon secepat itu? Lain kali, jangan bercanda seperti itu lagi. Cucu, lain hari kita harus mengundangnya datang ke rumah. Untuk mengoreksi gerakanku. Lihat. Bagaimana postur kakek ini? Kakek masih mau latihan. Tentu saja. Tadi setelah latihan sebentar, tubuh kakek sudah terasa ada perubahan yang jelas. Kalau berhasil menguasai jurus ini, kakekmu ini bisa hidup sampai 100 tahun. Hahaha. Ternyata aku yang terlalu banyak berpikir. Halo, Kak Yun. Lin Fen, cepat datang ke rumahku. Aku mau minta tolong sama kamu. Kamu datang sendirian saja. Masuk. Kok malu-malu begitu? Bu Yun, ada perlu apa panggil saya? Kakak memang ada perlu bantuanmu. Saya kan cuma satpam. Sekarang juga pengangguran. Gak punya kelebihan apa-apa. Bisa bantu apa saya? Badanmu bagus. Bu Yun naksir badan saya. Kalau begitu, ibu mau jadiin saya simpanan. Kamu baru saja mengingatkanku. Aku bisa saja menjadikanmu simpananku. Kuat dan gagah. Itu tipe kesukaanku. Bu Yun, saya cuma bercanda. Tapi aku tidak bercanda. Kamu boleh pertimbangkan ini baik-baik. Villa atas nama kakak bukan cuma yang ini saja, loh. Bu Yun, jangan bercanda, deh. Sebenarnya ibu mau saya bantu apa? Jadi suamiku. Apa? Bu Yun, ibu serius? Beberapa hari lagi ada pesta ulang tahun putrinya keluarga Wei. Putra sulung mereka terus-terusan mengejar saya. Aku butuh tameng. Kalau begini, kamu paham, kan? Jadi tameng. Oh, syukurlah. Loh, apa sekarang kakak ini sudah tidak menarik lagi? Ya, sampai satpam sepertimu saja tidak bisa kutaklukkan. Bukan begitu. Kecantikan Bu Yun itu tiada tara. Bagaikan bidadari dari surga. Banyak sekali pria yang menginginkan ibu tapi tidak bisa mendapatkan. Mana berani saya punya fantasi yang tidak realistis seperti itu. Sudah, cukup. Kamu pakai baju yang pantas. Berdandanlah yang rapi biar kelihatan gagah. Beberapa hari lagi, kakak akan ajak kamu ke acara besar. Tapi kenapa harus aku? Mau tahu yang sebenarnya? Iya. Kamu pulih begitu cepat setelah dilukai oleh Yo Fei Yang. Fisikmu itu nggak biasa. Terus? Tuan muda tertua keluarga Wei itu sifatnya kejam. Dia juga pernah bertugas di kuil Dewa Perang. Dia itu ahli bela diri. Jadi, kupikir meskipun sampai berkelahi, kamu nggak akan terluka. Maksudmu, aku ini mungkin seorang master bela diri, dan bisa membantumu menghajarnya. Mana ada. Kakak cuma merasa kamu itu tahan banting. Hahaha. Lin Fen, dasar penipu. Gue latihan seharian sesuai ajaranmu. Malah pingsan. Cepat datang ke gedung asrama. Gue ada di ruang kesehatan. Chen Ziki. Bukannya dia bilang kalau dia nggak selevel dengan grup Chen. Oh, iya. Tuan Jiao itu, apa dia sudah datang memohon padamu? HMPH. Siapa yang nggak tahu kalau kamu, Yo Fei Yang, sedang menekannya. Di Jiangzhou,
Hanya keluarga Chenku yang tidak takut padamu. Jadi, dia hanya bisa memohon padaku. Tapi, wanita ini, dia berusaha keras dalam rapat tender itu. Hanya sebuah grup Junsin kecil. Memangnya sanggup mengelola sumber daya sebanyak itu? Benar-benar nggak tahu diri. Jangan meremehkan dia. Di belakangnya tidak ada dukungan dari keluarga besar seperti kita. Bisa membangun perusahaan sampai skala menengah. Itu sudah hebat sekali. Mau sehebat apapun dia, bagi kita dia itu cuma santapan empuk. Aku punya sebuah kontrak di sini. Lewat tanganmu. Berikan padanya. Suruh dia tanda tangani kontraknya. Dia dan grup Junsin akan jadi milik kita. Ternyata Tuan Muda Yo sudah punya rencana. Sepertinya dia tidak akan bisa lepas dari genggamanmu. Tapi, aku dengar, dia itu presdir cantik yang sangat terkenal di Jiangzhou. Kira-kira, aku ada kesempatan gak, ya? Tenang saja, kita ini kan orang sendiri. Nanti kita maju berdua. Hahaha. Nanti, ya. Sebenarnya, kamar Tuan Besar Chen di mana, sih? Zhu Fei, kenapa dia ada di sini? Chen Qi, Tuan Besar Chen sakit lagi. Mungkin umurnya tidak akan lama lagi. Kamu tidak mau memikirkan jalan keluarmu. Sebagai keturunan cabang dari keluarga Chen, kamu tidak terlalu disukai di dalam keluarga. Meskipun kamu sudah masuk ke grup Chen, kamu hanya seorang direktur kecil. Mereka memperlakukanmu seperti itu. Apa kamu rela menerimanya? Keluarga Chenku dan keluarga Yoemyu tidak pernah akur. Sebenarnya apa maumu? Pria sejati itu berdiri di antara langit dan bumi. Mana bisa selamanya hidup tertekan di bawah orang lain? Aku tahu kamu orang yang sangat ambisius. Posisi direktur saja tidak akan bisa memuaskanmu. Mau bekerja sama denganku, aku bisa memberimu bantuan di saat yang tepat. Dan membantumu merebut tahta kepala keluarga Chen. Yo Fei Yang, sebaiknya kamu jangan bicara sembarangan. Aku tidak punya niat untuk merebut posisi kepala keluarga. Kalau begitu, menurutmu siapa yang menjual barang bagus itu kepadamu? Ahahaha. Bagaimana kamu tahu? Apa orang-orang itu suruhanmu? Kamu mengancamku. Kamu harus tahu. Semua rahasiamu ada di tanganku. Kalau kamu bekerja sama denganku, ini bukan lagi sebuah ancaman. Tapi justru kesempatan emas untukmu. Ini juga satu-satunya. Kesempatan untukmu menduduki tahta kepala keluarga Chen. Bagaimana? Baik. Aku akan bekerja sama denganmu. Tapi, kamu harus pastikan aku yang jadi kepala keluarga Chen. Oke, tidak masalah. Nanti, keluarga Yo dan keluarga Chen kita akan bekerja sama untuk menguasai Jiangzhou. Lalu, kita singkirkan si Chen Ziking sialan itu. Aku jamin kamu akan jadi kepala keluarga Chen. Pak Chen, saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda tentang proposal kerjasama dari grup Junsin kami. Apakah Anda puas? Proposalnya kelihatannya lumayan. Tapi, ada satu masalah yang membuat saya kurang puas. Silakan katakan, Pak Chen. Saya akan langsung merevisinya. Masalahnya adalah, kenapa saya harus bekerja sama dengan grup Junsin kalian? Di Jiangzhou ada 3 keluarga besar. Keluarga Chen, keluarga Yo, dan keluarga Wei. Anda mau saya mengabaikan mereka, dan malah memilih bekerja sama dengan grup Junsin. Saya butuh sebuah alasan. Grup Junsin kami bisa memberikan keuntungan. Paling tinggi, kami bisa memberikan Anda keuntungan 10% lebih banyak dari yang lain. Selain itu, kami bekerja dengan serius dan bertanggung jawab. Kami akan patuh sepenuhnya pada arahan grup Chen. No. Itu masih jauh dari cukup. Saya ini mengambil risiko menyinggung kedua keluarga itu. Yo Fei Yang sudah menegaskan. Siapapun yang menutupi lubang besar 3 miliar yuan milikmu, berarti memilih untuk bermusuhan dengannya sampai mati. Keluarga Chen kami bukannya takut padanya. Tapi, tidak ada gunanya juga. Mencari masalah dengannya hanya demi grup Junsin yang kecil. Kalau Anda jadi saya. Apa yang akan Anda lakukan? Saya tidak akan melakukannya. Pak Chen, maaf sudah mengganggu. Tunggu sebentar. Mengingat Anda adalah si cantik dari Universitas Jiang, meskipun kerjasamanya tidak bisa dilanjutkan, tapi saya bisa mempertimbangkan untuk melakukan akuisisi. Saya sudah melihat laporan keuangan grup Anda. Saya cukup puas dengan grup kalian. Kalau kamu bersedia, gabungkan grup Junsin di bawah naungan keluarga Chenku. Keluarga Chenku tentu saja akan mendukung penuh grup Junsin kalian. Ini adalah kesempatan bagimu untuk bangkit kembali. Kamu juga akan mendapat dukungan dari keluarga Chen kami di Jiangzhou. Ini adalah bisnis yang sudah pasti menguntungkan. Coba lihat kontrak ini. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Selamat ya, Presdir Jiang. Mulai sekarang,
Grup Junsin akan menjadi milikku, Yao Feiyang. Hahaha. Tuan Muda Chen, apa maksudnya ini? Saya menandatangani kontrak dengan Anda. Apa hubungannya dengan Yao Feiyang? Percuma kamu jadi presdir selama bertahun-tahun. Jebakan sesederhana ini saja tidak bisa kamu lihat. Grup Junsin sekarang adalah milikku, Chen Qi, dan Yao Xiao. Kalian berdua berkomplot untuk menipuku. Tadi panggil-panggil aku, adik Chen. Adik Chen, hari ini akan kubuat kamu lihat. Apa? Punyaku, ini kecil atau tidak? Aku duluan, kamu setelahnya, bagaimana? Terserah. Aku belum pernah mencoba presdir cantik. Ini pertama kalinya buatku. Hahaha. Jiang Churan, kau jalang sok suci. Kau sekarang bukan siapa-siapa lagi. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Hahaha. Apa yang mau kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Hahaha. Hentikan. Hentikan, lepaskan dia. Siapa kau? Brengsek. Lin Fen. Mereka. Kenapa kau selalu muncul? Kuberitahu kau, ya. Grup Junsin sekarang milik kami berdua. Dan Jiang Churan akan segera menjadi wanitaku. Sekarang kau datang. Mau lihat bagaimana kami mempermainkan presdir cantik idamanmu itu. Hahaha. Aku sarankan kalian lihat baik-baik. Nama siapa yang sebenarnya tertulis di dalam kontrak itu. Sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Apalagi yang perlu dilihat? Bu Zhang. Lin Fen, kenapa kamu belum pergi juga? Bu Zhang, sudahlah. Aku masih ada urusan penting. Aku pergi dulu. Urusan pentingmu itu. Jangan-jangan menandatangani kontrak dengan si Chen Qi itu, kan? Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Aku baru saja mendengar percakapan Yao Feiyang dan Chen Qi. Mereka mau berbuat curang di dalam kontrak. Mereka mau mengambil alih dirimu dan seluruh grup Junsin. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar sekali. Aku jamin dengan nyawaku. Ibu masuk saja dulu untuk menjajaki situasinya. Aku akan menunggu di depan pintu. Kalau ada masalah, aku akan langsung masuk menyelamatkan ibu. Lin Fen, brengsek. Jadi ini semua ulahmu, bajingan. Orang-orang, tangkap dia. Lepaskan dia. Bu Jiang, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Bawa ke sini. Nah, tahu siapa aku? Direktur grup Chen. Keturunan dari keluarga cabang Chen. Berani-beraninya cari masalah denganku. Cari mati? Ya, sialan. Aku ini tuan muda keluarga Yao. Bocah ini juga sudah merusak rencanaku. Memangnya dia itu siapa? Berani-beraninya dia memprovokasi Anda. Dia cuma orang rendahan yang tidak tahu diri. Kotor, dan hina. Dengar? Ya. Sampah itu seharusnya tetap di tempat sampah. Bukan terbang kemana-mana dan bikin orang muak. Kalau Lin Fen saja dianggap sampah. Lalu kalian ini apa? Benalu pemalas. Kalau bukan karena Lin Fen mengingatkanku, aku sudah lama dihabisi oleh kalian. Direktur Zhang, ku beritahu kau, sialan. Kontrak ini sudah ditandatangani. Bedanya cuma melakukannya secara sukarela atau terpaksa. Hasilnya akan tetap sama saja. Kau itu. Lebih baik mandi yang bersih. Lalu siapkan kamar di hotel dan tunggu kami. Kalau malam ini kau bisa melayani kami berdua sampai puas. Kau masih bisa terus jadi nona besar di grup Junsin. Paham? Tuan Qin orangnya jujur dan berintegritas. Apa begini ajaran beliau padamu? Grup Chen cepat atau lambat akan jadi milikku. Hahaha. Benarkah? Chen Jia, kau sudah sehebat itu ya? Sampai-sampai kakek dan aku pun tidak kau anggap. Nona Xiao King. Aku tadi salah bicara. Bukan itu maksudku. Sebaiknya itu memang cuma salah bicara. Lepaskan dia. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Siapa yang bisa menjelaskannya padaku? Chen Ziqiang. Bocah brengsek ini bukan sekali dua kali cari masalah denganku. Ini urusanku, Yao Feiyang. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Chen. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya? Apa jangan-jangan keluarga Yao mau adu kekuatan dengan keluarga Chen? Baiklah, Chen Ziting. Aku hargai kau kali ini. Bawa dia keluar. Hari ini aku akan membuat perhitungan dengannya. Tunggu. Kakekku ingin bertemu dengannya. Coba saja ada yang berani menyentuhnya. Hah? Tuan Chen mau menemuinya. Dia itu cuma orang rendahan yang kotor dan hina. Kenapa kakek Chen mau menemuinya? Keluarga Chen kami tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Lin Fen, ayo kita pergi. Bawa mikrofonnya, ayo pergi. Baik. Presdir Jiang, berikan kontraknya padaku. Lin Fen, Kamu mengkhawatirkanku. situasinya sudah gawat begini.
Tunggu aku kembali. Lin Fen, cara apa yang sebenarnya kamu gunakan? Sampai kakekku begitu menghargaimu, bahkan membuat Jiang Churan dari grup Junsin juga terkesan padamu. Oh, iya, aku peringatkan kamu. Sadar posisimu. Posisiku apa? Kamu itu cuma seorang satpam kecil. Jangan bermimpi menggunakan trik apapun untuk mengelabui kakekku. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kakekku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku ini, kan cuma satpam kecil. Mana mungkin bisa menarik perhatian nona besar keluarga Chen. HMPH. Kakek, aku sudah membawanya kemari. Kita bertemu lagi. Adik Lin Fen. Kakek Chen, saya baru dengar Anda pingsan. Aku hanya terlalu bersemangat saat berlatih. Tenagaku terkuras terlalu banyak. Bukan masalah besar. Sampai-sampai cucuku merepotkanmu untuk datang kemari. Yo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini penyakit lama. Sini, Yo. Tolong beri aku petunjuk. Apa ada yang salah dengan gerakan ini? Baik, kalau begitu kita ulangi gerakannya sekali lagi. Baik. Hang. Jurus ini namanya bangau putih melebarkan sayap. Hebat. Adik memang pantas menjadi murid dari seorang master pertapa. Bahkan buku jurus rahasia langka koleksi kuil Dewa Perang pun pernah kamu pelajari. Ini adalah kitab rahasia dari kuil Dewa Perang. Maksudmu kuil Dewa Perang yang dipimpin oleh Tuan Bei Xuan itu? Benar, kuil Dewa Perang yang itu. Kenapa aku merasa seperti pernah melihat buku ini di suatu tempat? Ya, bahkan bukan cuma satu. Sepertinya diletakkan di sebuah tempat yang mirip istana. Dan di sana, rak-rak bukunya penuh dengan kitab-kitab kuno seperti ini. Kedengarannya seperti kuil Dewa Perang yang legendaris itu. Caramu bicara seolah-olah itu nyata saja. Jangan-jangan kamu pernah ke kuil Dewa Perang. Saya ini cuma seorang satpam. Bagaimana mungkin saya pernah ke tempat seperti itu? Sudahlah, lupakan itu, anak muda. Sekarang, coba kamu perhatikan gerakanku. Bagian mana saja yang salah? Tolong tunjukkan padaku. Soal imbalannya, kamu yang tentukan. Terima kasih, Kakek Chen. Tapi, saya punya satu permintaan. Anak muda, katakan saja, hari ini, seharusnya CEO Grup Junsin, Jiang Churan, datang berkunjung untuk membahas kerjasama dengan Chen Qi. Tak disangka, Chen Qi dan Yao Feiyang malah bersekongkol, berniat mengambil alih perusahaannya, dan bahkan ingin melecehkannya. Saya tidak tahan melihatnya. Jadi saya berselisih dengannya. Saya mohon Kakek Chen mau menegakkan keadilan. Hah? Ada kejadian seperti itu? Nak, apa benar begitu? Kakek, ini memang salahnya Chen Qi. Lagi pula, sikap Yao Fei yang sangat arogan. Dia berbuat onar di wilayah keluarga Chen kita. Aku sudah muak melihatnya. Segera cabut semua jabatan Chen Qi di perusahaan. Suruh dia kembali ke keluarga. Hukum dia berlutut di aula leluhur selama 3 hari. Sebagai peringatan untuk yang lain. Sedangkan untuk keluarga Yao, keluarga Chen kita sepertinya tidak bisa ikut campur. Terlebih lagi, backingan di balik keluarga Yao. Kabarnya adalah orang dari kuil Dewa Perang. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Ini adalah masalah pribadi antara saya dan Yao Feiyang. Saya tidak berani merepotkan Pak Tua Chen. Ini adalah proposal kerjasama dari Nona Jiang, Presdir Junsin Group. Nona Jiang bersedia melepas keuntungan sebesar 10%. Mohon Pak Tua Chen dan Nona Chen untuk memeriksanya. Jika Bapak dan Nona merasa cocok, mohon pertimbangkan Junsin Group. Kelihatan sekali, Nona Jiang ini, demi kontrak ini, sudah mengerahkan banyak usaha. Tapi sayangnya, maaf, saya tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Nak, coba kamu jelaskan padanya. Baik, Kakek. Chen Group, dalam memilih rekan kerjasama, syarat utamanya adalah skala perusahaannya harus besar. Jika skalanya terlalu kecil, sementara para pesaingnya kuat, maka kami bisa rugi besar. Terutama untuk tender kota baru Jiangzhou. Yang diadu adalah kekuatan finansial kedua belah pihak. Pemenang tendernya akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Jiangzhou, bahkan dari pemerintah pusat di Shangjing. Menjadi perusahaan keluarga nomor 1 di Jiangzhou bukanlah hal yang mustahil. Karena itu, kami 3 keluarga besar setidaknya sudah menyiapkan dana puluhan miliar. Sedangkan Junsin Group, untuk dana 3 miliar saja sudah kesulitan. Benar-benar bukan rekan kerjasama yang bisa diandalkan. Terima kasih atas penjelasannya, Nona Zijin. Saya yang sudah lancang. Tapi, jika teman muda Lin Fen mau memberi saya petunjuk latihan, dana 3 miliar yang dibutuhkan Junsin Group bukanlah masalah besar. Terima kasih, Pak Tua Chen. Bu Jiang, saya sudah kembali. Kamu tidak apa-apa. Mereka tidak macam-macam denganmu, kan? Aku tidak apa-apa, lihat saja. Aku kembali dengan selamat, kan? Syukurlah. Terima kasih untuk hari ini, ya. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Bu Xiang, Anda terlalu sungkan. Untungnya aku pernah bertemu dengan Pak Tua Chen sebelumnya. Aku benar-benar tidak bisa menebaknya. Bu Jiang, aku kesini untuk memberitahumu satu kabar baik lagi. Kabar baik apa? Aku menunjukkan kontrakmu kepada Pak Tua Chen. Pak Tua Chen setuju untuk memberikan investasi sebesar 3 miliar kepada grup Junsin. Benarkah? Tentu saja. Hanya saja, proposal penawaran untuk kota baru Jiangzhou, mereka tidak setuju. Skala grup Junsin masih terlalu kecil. Tidak apa-apa.
Selama ada investasi 3 miliar ini, grup Junsin tidak akan bangkrut. Kerja kerasku tidak akan sia-sia. Kamu benar-benar penyelamat grup Junsin. Aku. Maafkan aku, tadi aku sedikit kelepasan. Kamu. Jangan berpikir macam-macam. Tidak apa-apa, Bu Jiang. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku tidak akan berpikir macam-macam. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Meskipun dulu kamu seorang satpam, tapi pahlawan tidak dinilai dari latar belakangnya. Menurutku, dengan kemampuanmu, di masa depan kamu pasti bisa mencapai sesuatu yang hebat. Jadilah eksekutif di grup Junsin. Bu Jiang, aku tidak punya pengalaman. Aku akan mengajarimu. Jangan lupakan pesta malam ini. Hei, sana, ganti bajumu dengan ini. Kak Yun. Hari ini, kamu adalah suamiku, bukan bawahanku. Ingat, ya, mulai sekarang, kamu adalah eksekutif grup Chen. Kalau ada yang bertanya, kamu cukup mengangguk dan tersenyum. Sebisa mungkin jangan menjawab pertanyaan apapun dari orang lain. Jangan sampai ketahuan. Ya, oh ya, aku beritahu kamu. Ya, model, orang-orang di sini bisa melihat levelmu. Jadi, kamu harus lihat aba-aba dariku. Baik, aku nurut kamu. Laki-laki itu kok kelihatannya mirip banget sama Lin Fan. Ya, pasti aku salah lihat. Mana mungkin dia ada di sini. Hei, sana ganti pakai ini. Mbak Yun. Hari ini, kamu adalah suamiku, bukan adik kecilku. Ingat, ya, mulai sekarang, kamu adalah eksekutif senior grup Chen. Kalau ada yang tanya, kamu cukup mengangguk dan tersenyum. Sebisa mungkin jangan jawab pertanyaan apapun dari orang lain. Jangan sampai ketahuan. Ya, oh ya, satu lagi. Orang-orang di sini bisa melihat levelmu. Jadi, kamu harus lihat aba-aba dariku. Baik, aku nurut kamu. Laki-laki itu kok kelihatannya mirip banget sama Lin Fan. Ya, pasti aku salah lihat. Mana mungkin dia ada di sini. Lin Fan, kenapa kamu bisa ada di sini? Dia siapa? Kok kamu bisa kenal orang yang layak datang ke pesta ini? Mana aku tahu. Dia itu yang membantu Yao Feiyang, mantan istriku yang mengusirku dari rumah. Sekarang gimana? Mau gimana lagi? Hadapi saja. Lin Fan, aku panggil kamu kok nggak jawab. Kakak Lin Fan, dia siapa? Sih, kalian saling kenal. Hahaha, Lin Fan, dia dipanggil kakak. Sini aku kasih tahu kamu ya. Dia itu mantan suamiku yang nggak berguna dan sudah kuusir dari rumah. Haha. Wang Aikian. Dasar kamu perempuan murahan tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu menyapaku. Hebat ya kamu, dasar sampah tak berguna. Sekarang malah berani memarahiku. Kamu pasti tahu aku di sini. Jadi sengaja datang cari masalah, kan? Penampilanmu sih necis sekali. Sampai sewa perempuan untuk jadi pasanganmu. Uangmu yang cuma segitu. Pasti sudah habis untuk bayar dia, kan? Berani-beraninya kamu bicara begitu pada Shen Ruyun. Percaya atau tidak, akan kurobek mulutmu. Berani-beraninya kamu bicara begitu pada Shen Ruyun. Percaya atau tidak, akan kurobek mulutmu. Perempuan murahan penggoda ini muncul dari mana? Sih, berani-beraninya cari masalah dengan Shen Ruyun. Posisi keluarga Shen di Jiangzhou itu, setingkat di bawah 3 keluarga besar. Nyalimu besar juga. Ya, oh, jadi begitu. Pantas saja satpam rendahan sepertimu bisa masuk ke tempat mewah begini. Ternyata kamu jadi simpanan tante kaya. Ya, Kak Lin Fan itu eksekutif tingkat tinggi di grup Chen. Kamu malah bilang dia satpam rendahan. Kamu ini benar-benar buta. Ya, dia eksekutif. Beberapa hari lalu dia itu cuma satpam penjaga gerbang. Sekarang tiba-tiba jadi eksekutif grup Chen. Lin Fan. Jadi begini caramu mengarang cerita untuk jadi simpanan tante kaya. Hebat sekali kamu ini. Nona Shen. Jangan-jangan kamu ditipu. Ya, dia benar-benar eksekutif grup Chen. Benar, Ruyun. Jangan sampai kamu tertipu oleh bocah ini. Mereka berdua jelas saling kenal. Kalau dia bilang Lin Fan itu satpam, kemungkinan besar itu benar.
Betul. Beberapa hari yang lalu, dia memang hanya seorang satpam biasa, tapi bakatnya luar biasa. Dia mendapat pengakuan dari Presdir Grup Chen. Sekarang, dia sudah menjadi eksekutif Grup Chen. Kamu keberatan. Nona Shen yang cantik ini bisa saja datang ke sini tanpa pasangan pria. Dia tidak punya alasan untuk membohongi kita. Hanya dalam beberapa hari. Dari seorang satpam rendahan menjadi eksekutif Grup Chen. Ini sengaja mau bikin aku ketawa. Ya, hahaha. Kalau tahu dia bakal dikenali orang, tentu saja aku nggak akan bawa dia ke sini. Sekarang sudahlah. Terpaksa aku suruh dia jadi orang yang tidak ada ini. Petinggi Grup Chen. Tadi sepertinya aku dengar ada yang sebut Grup Chen. Kenapa? Ada orang lain dari grup kita yang datang ke pesta ini. Kenapa ada orang lain dari grup kita yang datang ke pesta ini? Biar aku perkenalkan pada kalian semua. Ini baru petinggi Grup Chen yang asli. Tadi aku dengar ada yang membicarakan Grup Chen. Kalau begitu, akan kutanya sekali lagi. Kenapa aku tidak tahu? Kalau ada orang lain dari grup kita yang datang ke pesta ini. Pak San, orang ini mengaku sebagai petinggi Grup Chen. Padahal beberapa hari yang lalu, dia cuma seorang satpam kecil di Grup Junsin. Dia pakai nama Grup Chen untuk menipu di mana-mana. Halo, saya Direktur HRD Grup Chen. Banyak petinggi yang saya rekrut sendiri. Kenapa saya tidak tahu? Kalau di grup kita ada orang sepertimu. Mbak Qin, kamu kan orang Grup Shen. Kenapa kamu memberiku jabatan dari Grup Chen? Aku, sebagai nona besar keluarga Shen, kalau bawa orang dari perusahaanku sendiri, kan, jatuh harga diriku. Grup Chen itu biasanya kan sombong dan eksklusif. Biasanya mereka tidak akan datang ke pesta ulang tahun seperti ini. Siapa sangka bakal muncul seorang Sansing. Lalu sekarang bagaimana? Mana aku tahu bakal jadi serumit ini. Mulai sekarang, aku, Shen Ruyan, tidak akan bisa angkat kepala lagi di kalangan keluarga terpandang Jiangzhou. Kalian bisik-bisik apa? Cepat mengaku saja. Apa benar kamu pakai nama grup kami untuk menipu? Apa benar kamu pakai nama grup kami untuk menipu? Masih bilang petinggi Grup Chen. Kamu nggak takut lidahmu putus kalau bohong? Hah, ternyata palsu. Benar-benar buang-buang ekspresiku saja. Sudah kuduga, bocah ini memang bermasalah. Tidak kusangka kamu tertipu oleh bocah seperti ini. Yo, nona besar Shen. Kenapa suamimu ternyata cuma seorang satpam? Benar-benar lucu sekali. Kak Yun, dia bilang padamu kalau dia itu petinggi Grup Chen, kan? Lin Fen, aku selalu berterima kasih padamu. Kukira kamu orang yang jujur. Tidak kusangka kamu ternyata. Sudahlah, aku benar-benar kecewa padamu. Kak Yun, jangan tertipu olehnya. Kakak cuma mengingatkan. Kalau begitu, kami pergi dulu. Kenapa buru-buru sekali mau pergi? Tuan Muda Yo, lihat satpam ini, lengket seperti permen karet. Susah sekali disingkirkan. Benar-benar menyebalkan. Iya, memang susah disingkirkan. Tapi, karena hari ini kita bertemu lagi, aku harus mempermainkanmu habis-habisan. Semuanya, lihat ke sini. Hari ini, akan kuperkenalkan dengan hormat seorang tamu istimewa untuk kalian semua. Lin Fen. Hahaha. Yo Fei Yang, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kulakukan? Apa kamu tidak lihat? Aku ingin menghabisimu. Boleh? Akan kuladeni sampai akhir. Hahaha. Kenapa berisik sekali? Mengganggu aku belajar teh saja. Nona Chen, jangan khawatir. Nak, jaga sopan santunmu. Kakek, aku mengerti. Nona Chen, Tuan Muda Yo yang memulai keributan di pesta, menghina seorang pemuda. Yo Fei Yang, siapa yang berani cari masalah dengannya? Sepertinya ada seorang pemuda yang mengaku sebagai petinggi Grup Chen. Identitasnya dibongkar di depan umum oleh Tuan Muda Yo. Ternyata cuma seorang satpam. Sekarang semua orang menyudutkannya. Grup Chen. Grup kita. Style. Siapa yang selancang ini? Berani-beraninya menipu pakai nama Grup Chen. Biar aku yang bilang atau kamu? Atau, biar mantan istrimu, Wang Aikian, yang bicara. Benar, aku mantan istrinya. Bukannya aku tidak mau hidup dengannya, tapi Lin Fen sendiri yang tidak punya ambisi. Masa aku harus bergantung pada pria umur 20-an, yang kerjanya cuma jadi satpam untuk menafkahiku. Pria payah seperti dia disimpan di rumah. Memangnya mau disembah seperti patung Buddha? Iya, kan? Padahal aku sudah sering menggodanya. Dasar satpam rendahan. Berani-beraninya kamu pakai nama grup Chen kami, untuk menipu. Kulihat. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Kak Yun sebenarnya hanya ingin menjadikanku tameng. Tak kusangka, Yo Fei yang memanfaatkan kesempatan ini.
Apa dia akan membiarkanku menanggung semua cemoohan dan hinaan ini sendirian? Semuanya. Sayalah yang menyamar sebagai eksekutif grup Chen, dan mencoba mendekati Nona Shen Ruyun, lalu menjalin hubungan dengannya. Nona Shen sampai sekarang tidak tahu kalau saya ini hanyalah seorang pengangguran. Nona Shen Ruyun, maafkan aku sudah membohongimu. Lin Fen, sepertinya ada yang kurang dari ceritamu. Sini, biar aku bantu lengkapi. Lin Fen, satpam penjaga gerbang di grup Junsin. Gaji bulanan, 4.000. Ingat ya, 4.000 yang kumaksud bukan 40 juta, tapi 4.000 perak. Hahaha. Presiden Jiang, seingatku Anda cukup akrab dengan Lin Fen, kan? Coba katakan sesuatu. Yo Fei Yang, jangan keterlaluan. Memangnya kenapa kalau satpam jadi eksekutif? Aku peringatkan, saya sudah mengundangnya untuk menjadi eksekutif senior di Junsin Group. Kenapa Presdir Jiang begitu peduli pada seorang satpam kecil? Urusan kita berdua, aku catat semuanya. Nanti kita selesaikan pelan-pelan. Penipu rendahan. Tidak pantas berada di acara mewah seperti ini. Aku usul kita usir dia keluar. Bagaimana menurut kalian semua? Benar, usir dia. Suruh dia pergi sendiri. Pergi. Cepat pergi sana. Pergi, dengar tidak? Li Fen, kamu lihat, kan? Kamu tidak diterima di sini. Brengsek, dengar ini. Kita ini bukan dari dunia yang sama. Sampah masyarakat dari kalangan bawah sepertimu. Cuma seekor semut. Memang pantas diinjak-injak oleh orang sepertiku. Lalu dihancurkan sampai jadi debu. Hahaha. Aku merasakan aura Tuan Besar Beisuan. Arah gedung Junsin, 10 km ke timur laut. Segera berangkat. Baik. Pergi, cepat pergi sana. Kakek, itu Lin Fen. Benar. Dia berani menipu dengan membawa-bawa nama Chen Group. Benar-benar cari mati. Kalau begitu, biar aku yang memberinya pelajaran. Biar dia tahu, kalau Chen Group kita bukan orang yang bisa diremehkan. Jangan sekali-kali. Orang di belakangnya juga orang kuat. Jangan sampai memprovokasinya. Kalau sampai memaksa orang itu turun tangan, itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga Chen kita. Sekarang dia seperti macan yang turun gunung. Ini kesempatan bagus bagi keluarga Chen kita untuk membuatnya berutang budi. Kakek. Cepat pergi. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Cukup. Kalian, jangan bicara lagi. Lin Fen bukan orang yang seperti itu. Shen Ruyun, kamu tidak sadar dengan situasinya. Kamu masih mau melindungi pria tak berguna itu. Masalah lain, aku tidak akan ikut campur. Tapi dia berani menyamar sebagai pejabat tinggi grup Chen kami. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalian semua diam. Hah. Sansing memberi hormat. Hormat saya, Nona Muda. Tuan Besar Chen, Nona Muda. Orang ini berani menyamar sebagai pejabat tinggi grup Chen kami. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Mohon Anda yang menjatuhkan hukuman. Nona Chen, ini bukan salahnya. Ini semua salah saya. Hukumlah saya. Tuan Chen, anak ini telah merusak reputasi keluarga Chen. Anda tidak boleh melepaskannya begitu saja. Yo Fei Yang, sejak kapan urusan keluarga Chen kami jadi urusanmu? Hah, Nak Lin? Kita bertemu lagi. Tuan Chen, sayalah yang lancang menyamar sebagai pejabat tinggi grup Chen. Saya bersedia menanggung semua tanggung jawab. Jabatan pejabat tinggi itu tidak ada apa-apanya. Kalau kamu tidak keberatan, jabatan ini resmi jadi milikmu. Tuan Chen, apa maksud perkataan Anda? Yo Fei Yang, apa kamu tidak mengerti yang aku katakan? Lin Fen, sekarang sudah menjadi pejabat tinggi di grup Chen kami. Siapapun di antara kalian yang berani mengganggunya lagi, berarti cari masalah dengan grup Chen kami. Nona Muda, kau ini. Diam, ini adalah keinginan kakek. Lin Fen itu hanya seorang satpam kecil. Bagaimana bisa dia disukai oleh Tuan Chen? Bukannya memarahinya, malah menjadikannya petinggi di grup Chen. Atas dasar apa? Lin Fen, aku tidak menyangka kamu mendapat pengakuan dari Tuan Chen. Pantas saja Tuan Chen menyetujui investasi 3 miliar itu. Tuan Chen, saya tidak bisa menjadi petinggi di grup Chen. Anda terlalu baik pada saya. Tuan Chen, Anda sudah pikun ya? Dia itu cuma satpam rendahan. Bagaimana bisa seekor semut rendahan? Urusan keluarga Chen, tidak perlu orang lain ikut campur. Hah? Satpam rendahan ini? Semut rendahan? Sialan, hari ini aku pasti akan menghabisimu. Yo Fei Yang, aku di sini. Jangan harap kamu bisa menyentuhnya sehelai rambut pun. Bawa dia keluar. Tuan Shen, Yo Fei Yang itu seperti binatang.
Aku takut dia akan mencelakaimu. Nona, kamu terlalu khawatir. Aku di Jiangzhou ini masih cukup disegani. Kalian pergilah, biar aku yang di sini. Berubah pikiran. Chen Fan. Suatu hari nanti, akan kubuat kau hidup segan. Mati pun tak mau. Yo Feiyang, apa kamu tidak dengar kakekku sudah bicara? Kalau kamu berani macam-macam dengannya, berarti kamu cari masalah dengan grup Chen. Memangnya kenapa dengan grup Chen? HMPH. Mulai saat ini juga, tutup gedung Junsin. Siapapun dilarang pergi tanpa izin. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Kalian ini siapa? Atas dasar apa kalian melarang orang keluar masuk? Melihat situasinya, apa mereka sedang menangkap buronan? Orang-orang di sini kan kalau tidak kaya, ya terpandang. Oh, aku hampir lupa. Tadi di sini ada seorang penipu kecil. Jangan-jangan kalian datang untuk menangkapnya. Penipu kecil apa? Satpam rendahannya menipu dengan membawa-bawa nama grup Chen. Baru saja kabur dari pesta. Kenapa kalian tidak cepat tangkap dia? Malah buang-buang waktu kami di sini. Apa kalian sanggup ganti ruginya? Kamu, tutup mulutmu. Nyonya Jukue. Anda tenang saja, kami sama sekali tidak akan mengganggu. Kira-kira, Nyonya Jukue sedang mencari siapa ya? Dengan kekuasaan keluarga Yao kami di Jiangzhou, sepertinya kami bisa sedikit membantu. Ini rahasia. Jangan banyak tanya. Sekarang kamu mau donasi 100 juta untuk dana militer lagi. Jukue. Jukue itu siapa? Beraninya dia membuat Yo Feiyang yang sombong dan arogan itu. Jadi begitu tunduk dan patuh. Jangan sembarangan bicara. Nyonya Jukue adalah salah satu dari 4 komandan agung kuil Dewa Perang. Di bawah komandonya ada ratusan ribu pengawal Jukue. Jangankan keluarga Yo yang kecil itu. Bahkan keluarga bangsawan dan terpandang di Shangjing pun. Bisa dia hancurkan dalam sekejap. Dia sama sekali tidak boleh kita singgung. Nyonya Jukue, kami tidak menemukan jejak apapun. Kenapa bisa begini? Sebenarnya, di mana letak kesalahannya? Saya sudah memeriksa daftar semua tamu. Tidak ada nama tuan di sana. Sudahlah. Lin Fen. Minum segelas lagi. Hari ini, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu yang menanggung semuanya. Aku, Shen Rongyi, pasti sudah kehilangan muka di Jiangzhou. Bukan apa-apa. Aku hanya menjalankan amanah. Dan setia pada tugasku. Kayun, kakak sudah sangat baik padaku. Aku tidak boleh merepotkanmu. Chai Shoulo itu memang bukan siapa-siapa. Biar saja mereka mau menghinaku. Lagi pula, itu memang level yang tidak bisa aku harapkan. Adik kecil Lin Fen. Coba katakan, kamu melindungiku di depan begitu banyak orang. Menurutmu, aku harus memberimu hadiah apa? Aku membara. Kamu yang mabuk, aku tidak. Adik Lin Fen, kenapa keluarga Chen bisa begitu kacau? Sampai-sampai menyinggung keluarga Yo. Sepertinya, kamu punya banyak rahasia yang menarik untuk kutebak. Kak Yun. Aku antar kakak ke kamar untuk istirahat. Oh ya. Aku bukan anak kecil. Adik kecil, malam ini kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kakak mau membalas budimu dengan baik. Kalau tidak mau dianggap anak kecil, buktikan padaku. Sayangku, sayangku, sayangku. Hang. Lagi mikirin apa, Fan? Kak Yun, bisa keluar sebentar. Aku mau ganti baju. Kamu ganti saja, aku akan melihatnya. Semalam kan aku juga sudah lihat, tapi performamu semalam memang luar biasa. Serigala kecilku. Kakak sangat puas denganmu. .
kakak yang bisa bertanggung jawab padamu. Aku hanya seorang satpam kecil. Dunia kita berbeda, Kak Yun. Tapi duniaku dan duniamu itu sama. Kok, nanti kalau kamu lelah, kapan saja cari kakak untuk minum bersama. Keahlian kakak adalah menemanimu. Kak Ying, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Fan, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kak Ying, aku harus pergi. Lin Fan, keluarga Chen sudah menandatangani kontrak investasi 3 miliar denganku. Kamu di mana? Aku mau berterima kasih langsung padamu. Oh, aku. Kontraknya sudah ditandatangani. Terima kasih. Aku tidak menyangka Pak Tua Chen begitu menghargaimu. Kak Yun. Kamu memang harus berterima kasih padanya. Bisa mendapatkan investasi 3 miliar dari keluarga Chen. Kamu benar-benar berutang budi sangat besar padanya. Tapi, setelah berterima kasih, sebaiknya kamu cepat pergi. Jangan ganggu dunia kami berdua. Lin Fan, kamu dan dia. Kemarin kamu ada di sana, kan? Lin Fan adalah priaku, Shen Ruyun. Tapi, bukannya kemarin dia menyamar jadi petinggi grup Chen. Aku yang menyuruhnya jadi tamengku. Aku asal memberinya sebuah jabatan. Siapa sangka begitu banyak orang yang mengenalnya. Demi menjaga harga diriku, dia yang menanggung semuanya. Benar, kan, Yun Fan? Maaf. Aku kira dia itu penipu. Sudahlah, kalian bukan dari dunia yang sama. Dia juga tidak butuh permintaan maafmu. Cepat pergi sana. Apa? Jadi sekarang kamu mau coba daun muda? Bukannya kamu bilang kalian bukan dari dunia yang sama? Memangnya kamu dan dia dari dunia yang sama? Lin Fan, aku tarik kembali kata-kataku yang tadi. Maafkan aku, dasar rubah betina. Berani-beraninya merebut Lin Fan-ku. Silakan keluar, ini rumahku. Aku tidak menerimamu di sini. Kamu yang rubah betina. Kamu diam-diam menggodanya. Menggoda. Kemarin kami sudah tidur bersama. Dan hari ini, aku akan tidur lagi dengan adik Lin Fan. Kemarin kami berdua sudah tidur bersama. Lagi pula, hari ini aku mau tidur bareng adik Lin Fan. Lin Fan, kamu tega tidur sama dia. Kenapa? Dulu kamu membuangnya seperti sampah. Sekarang masih punya muka untuk menyalahkannya. Aku menyesal, puas. Tuan, Anda benar-benar menyesal. Baik, dasar kau bajingan cilik. Berani-beraninya menggoda orang lain di hadapanku. Kakak seperguruan. Kita semua di sini, jangan bertengkar, ya. Mimpi saja. Pikiranmu sedang sedikit kacau. Kamu pergi saja. Jangan main-main sama aku, brengsek. Siapapun yang berani keluar dari sini hari ini. Ucapan Komandan Burung Vermilion benar-benar mengesankan. Ya. Hahaha. Bocah tengik, akhirnya aku tidak mati. Sialan. Coba kita lihat siapa yang bisa muncul untuk menyelamatkanmu hari ini. Kalau ada masalah, hadapi aku. Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau kalian lakukan? Bocah tengik, aku datang ke sini untuk menghabisimu. Brengsek. Coba bicara sembarangan lagi. Kamu itu tidak lebih dari sampah. Keberadaanmu itu seperti semut. Aku bisa menginjakmu sampai mati kapan saja. Tahu tidak, brengsek. Jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Hah. Cuma kamu, mau jadi pahlawan penyelamat wanita. Lepaskan. Ayo, coba lagi jadi pahlawan. Lepaskan, lepaskan. Ayo selamatkan dia lagi. Lepaskan aku. Berlutut. Ku bilang berlutut. Kamu mengerti bahasa manusia tidak? Aku menyuruhmu berlutut, brengsek. Kamu mau berlutut atau tidak? Jangan, Yo Fei Yang. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Hentikan, Yo Fei Yang. Hahaha. Berhenti? Hah? Konyol sekali. Hahaha. Bocah tengik. Keberuntunganmu dengan wanita benar-benar luar biasa. Ada Jiang Churan. Si Sio cantik jelita. Pria mana di Jiangzhou yang tidak ingin menidurinya? Kaki mungil Shen Ruyun yang sebening kristal ini. Tubuh ini. Cantik sekali, hahaha. Bagaimana kalau kamu jadi milikku saja, Yo Fei Yang? Aku akan membuat keluarga Shen Mu semakin jaya. Heh. Jangan harap, aku sudah memilih Lin Fan.
Kalau begitu, akan kuhajar dia sampai mati. Kalau kamu melakukan ini, Lei Jianming pasti tidak akan melepaskanmu. Lei Jianming. Hahaha. Aku, Yao Feiyang, disinilah hukumnya. Akulah aturannya. Hajar sampai mati. Bunuh dia. Berhenti. Yao Feiyang. Apa maumu agar kamu mau melepaskannya? Hahaha. Bagaimana caranya agar aku melepaskannya? Sini, jilat sepatuku. Jilat sampai aku puas. Baru akan kulepaskan dia. Mimpi. Kamu mimpi. Jangan pukul lagi. Seret mereka berdua ke sini. Boleh saja tidak dipukul lagi. Aku mau lihat kesungguhan kalian berdua. Ayo, menarilah tarian telanjang untukku. Hahaha, jangan. Lepas atau tidak, lepas atau tidak. Lepas atau tidak, lepas atau tidak. Aku lepas, aku juga. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Nasibmu benar-benar baik. Ya, tidak kusangka dua wanita cantik ini rela berkorban sebanyak ini untukmu. Serat mukanya ke hadapanku. Bocah tengik. Hari ini aku akan mempermainkan mereka berdua. Brengsek, tepat di depan matamu. Kau lihat semua anak buahku ini. Mereka semua akan jadi saksinya. Hari ini, akan kubuat mereka berdua menjadi jalang paling terkenal di kota Jiangcheng. Hahaha. Yao Feiyang, kau binatang. Kalau berani, lawan aku, bangsat. Kau memang binatang. Kau binatang, hahaha. Coba bicara lagi sana. Aku mohon, jangan pukul dia lagi. Aku mohon padamu. Aku tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Bocah tengik, ini kau yang memaksaku. Hari ini, akan kubiarkan kau menonton. Bagaimana aku mempermainkan kedua wanita itu di depan matamu. Buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Lepaskan dia dulu. Memangnya kau punya hak bicara di sini? Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Singkirkan tangan kotormu. Sialan, sebenarnya siapa orang ini? Sampai membuat Tuan Beisuan murka luar biasa. Percepat, cepat lajukan. Tuan Beisuan dan yang lainnya akan segera tiba. Dasar bocah. Sakit hati? Ya, kau sudah berkali-kali merusak rencanaku. Hari ini, aku akan mempermainkan mereka berdua di depan matamu. Bagaimana? Yao Feiyang. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Aku bersumpah akan membunuhmu. Aku bersumpah, aku bukan manusia. Hahaha. Tuan Muda Yao, di luar ada sekelompok orang. Mereka tidak bilang apa-apa. Datang-datang langsung menyerang. Anak buah kita hampir tidak tahan lagi. Lin Fan. Aku mau lihat, bantuan seperti apa yang bisa kamu datangkan hari ini. HMPH. Lin Fan. Aku mau lihat, bantuan seperti apa yang bisa kamu datangkan hari ini. Liver. Aneh. Padahal aku baru pertama kali bertemu dengannya. Kamu yang menyerangnya. Nona. Meskipun Anda dari pihak militer, Anda tidak bisa bicara sembarangan. Hati-hati, saya bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Bawa dia. Hukum sesuai aturan militer. Jangan mendekat. Aku ini Zhongtian Dasheng. Siapa yang berani? Nyonya, bawahan Anda telah lalai. Apakah harus segera dilakukan pengejaran? Tidak perlu. Dia dari keluarga Yao di Jiangzhou. Dia tidak akan bisa lari. Baik. Apakah kalian tentara Daxia? Terima kasih banyak atas pertolongannya. Kalau tidak, hari ini nyawaku mungkin sudah melayang. Tentara Daxia.
Aku dengar Yao Fei yang bilang begitu. Bukankah begitu? Tuan, Anda harus ikut dengan kami. Baik, saya percaya pada Anda. Lin Fen, jangan khawatirkan lukamu. Kami akan mencarikan dokter terbaik untuk merawatnya. Tidak perlu khawatir. Tuan Lin, silakan naik. Aku naik. Benar, naiklah. Eh. Jangan, ini tidak pantas. Batu. Tuan Li, silakan duduk. Zukue menghadap Dewa Perang Beisuan. Pengawal Zukue menghadap Dewa Perang Beisuan. Cepat bangun. Aku bukan Dewa Perang Beisuan. Apa kalian salah orang? Aku tidak pantas menerima hormat kalian. Hormat kami untuk Dewa Perang Beisuan. Liontin Giok yang berisi kekuatan dewa Anda tidak mungkin salah. Benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Anda menerima Liontin Giok itu, seharusnya Anda sudah mengerti. Aku tidak bisa melayani Anda. Anda seharusnya hidup dalam kehinaan selamanya. Beraninya manusia fana menentangku. Wilayah Daxia tak akan tertandingi. Aarg, siapapun yang membunuhku akan mati. Yang setia. Padaku akan hidup. Jadi begitu. Kekuatan dewaku terbagi dua bersama Liontin Giok itu. Itulah sebabnya di benakku hanya ada kepingan-kepingan ingatan. Saat kedua Liontin Giok itu bersatu, kekuatan dewa kembali menyatu. Barulah aku punya kesempatan untuk memulihkan seluruh ingatanku. Tuan Dewa Perang, Anda telah menderita demi ratusan juta rakyat Daxia. Zukue menyambut kembalinya Tuan Dewa Perang. Menyambut kembalinya Tuan Dewa Perang. Sudah 5 tahun. Hari itu, aku meminjam takdir bangsa dan arwah para pahlawan Daxia untuk menerobos paksa ke alam dewa dan membasmi kejahatan yang tersembunyi. Aku kira diriku akan mati saat itu juga. Tak kusangka, karena sebuah kebetulan, aku malah mencapai alam dewa tertinggi. Tapi sebagai gantinya, aku kehilangan ingatan dan kekuatan bertarungku, menjadi manusia fana dengan tubuh yang lemah. Namun, kita semua berjuang mati-matian untuk melindungi Daxia. Tapi Daxia akhir-akhir ini justru menyepelekan nyawa manusia. Kalau saja Zukue tidak datang tepat waktu, aku khawatir nyawaku. Sudah berakhir. Keluarga Yo dari Jiangzhou pantas mati. Tuan Dewa Perang, mohon berikan perintah Anda. Zukue akan segera memimpin pengawal Zukue untuk meratakan keluarga Yo. Tidak akan ada yang tersisa. Tidak. Aku ingin keluarga Yo berada dalam ketakutan yang tak berujung, selangkah demi selangkah menuju kehancuran. Sudah kubilang padamu, untuk menghancurkan seseorang sepenuhnya, bukan dengan memusnahkan darahnya, tapi dengan menghancurkan mentalnya. Hamba akan selalu mengingat ajaran Anda, Tuan Dewa Perang. Apakah kita perlu segera memanggil komandan dari 3 legiun besar, King Long, Bai Hu, dan Suanu? Tidak perlu, biarkan mereka berjalan sesuai rencana, tanpa perintahku. Mereka tidak boleh menginjakkan kaki selangkah pun ke Jiangzhou. Selain itu, sampaikan perintahku. Panggil tabib dewa nomor 1 Daxia, Yan Luodi, untuk datang dan mengobati lukaku. Baik, Tuan Dewa Perang. Kondisi Tuan Beisuan sangat lemah. Ditambah lagi beliau menderita luka parah. Jika ini orang biasa, mungkin sudah lama tiada. Kondisi Tuan Beisuan begitu buruk. Apakah masih bisa diselamatkan? Meskipun kondisinya buruk, sepertinya ada kekuatan aneh di dalam tubuh Tuan Beisuan yang membantu memulihkan jantungnya. Aku juga merasakan beberapa luka luar. Akan segera pulih. Sepertinya ini adalah kekuatan dari alam dewa. Tapi, jika hanya mengandalkan penyembuhan diri,
Akan butuh waktu sangat lama. Serahkan saja padaku. Selamat, Tuan Beishuan. Tubuh Anda tidak hanya akan baik-baik saja, tapi Anda juga akan mendapat berkah tersembunyi. Anda bisa menggunakan kekuatan dewa untuk menyusun kembali tubuh Anda, setelah tubuh Anda pulih sepenuhnya. Kekuatan Anda pasti akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Ini sungguh keberuntungan bagi Dacia kita. Setelah kekuatanku pulih sepenuhnya, aku pasti akan memimpin pasukan untuk menaklukkan siapapun yang berani menyerang Dacia. Meski jauh, pasti dibasmi. Kuil Dewa Perang bersumpah setia sampai mati mengikuti langkah Dewa Perang. Ratakan Fusang. Lihat cewek yang barusan masuk tadi? Enggak, bokongnya seksi, dadanya berisi, bodinya seksi banget, gila. Iya, kan? Benar-benar tipu wanita dewasa yang menggoda. Tuan, silakan masuk. Pintunya di sebelah sini. Loh, kamu tidak kenal aku. Lin Fen, sialan. Ternyata benar-benar kamu. Aku tidak salah lihat, kan? Heh. Kamu jadi sukses di mana? Penampilanmu necis sekali. Dulu waktu di rumah sakit cuma jadi tukang bersih-bersih. Menindas orang dengan kekuasaan. Menjual teman demi keuntungan. Lin Fen, naga kuat tak bisa menekan ular lokal. Kamu cepat pergi dari sini. Heh, belagu sekali kamu ini. Kamu menggait tante kaya mana? Jujur saja, ya, meskipun penampilanmu necis. Kamu tetap saja seekor anjing. Kata-kata itu aku kembalikan padamu. Anjing pengkhianat ini. Dasar kau anjing bodoh pengkhianat. Berani kamu bicara begitu pada kapten. Kamu mau dihajar. Heh, salahku. Kalian semua itu anjing. Wah, beraninya membuat onar di wilayah grup persenjataan kami. Hari ini akan kuhajar kau habis-habisan. Biar kamu tahu kenapa bunga berwarna merah. Semuanya, hajar dia. Mau menghajarku. Kau akan menanggung akibat yang tak terbayangkan. Heh, akibat apa yang bisa kau berikan padaku? Memangnya kau bisa menyuruh Presdir Jiang datang untuk memecatku? Oh, ya. Kalau kalian memang ingin sekali dipecat. Kalau begitu akan kukabulkan keinginan kalian. Presdir Jiang, aku cuma bercanda. Mana mungkin aku mau dipecat? Ini semua gara-gara si brengsek Lin Fen itu. Pakai baju necis begitu. Berani-beraninya kembali ke perusahaan kita untuk bikin onar. Aku akan usir dia sekarang juga. Iya, ini semua salah dia. Kami akan segera mengusirnya. Dengar tidak? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak pergi, awas kena pentunganku. Bu Jiang, apa begini cara Anda mendidik bawahan? Benar-benar membuat saya terkesan. Lin Fen, sudah kubilangkan, perusahaan mereka ini payah. Lebih baik ikut kakak pulang ke keluarga Shen saja. Ya, kalian para brengsek. Dulu waktu kalian bersekongkol dengan Yao Feiyang, seharusnya aku langsung memecat kalian semua. Sekarang, pergi ke personalia dan urus surat pengunduran diri kalian. Pak Sang, saya sudah setia pada perusahaan. Sebenarnya apa salah saya? Anda tidak bisa memecat saya begitu saja. Masih perlu bertanya. Tentu saja karena kamu menyinggung orang yang salah. Benar, kan, Nona Jiang? Hah? Masih diam di sini buat apa? Cepat pergi urus surat pengunduran diri kalian. Kapten. Bu Jiang, sudah begini. Habislah kita. Li Fang. Saya yang buta, saya yang tidak tahu diri. Saya sudah asal bicara. Saya ini cuma seekor anjing. Di atas saya masih ada ibu berumur 80 tahun. Di bawah ada anak umur 3 tahun. Saya mohon, ampuni saya kali ini. Li Fang. Bu Jiang, perusahaan Junsin kalian ini isinya benar-benar orang-orang hebat. Ya, berubah sikap lebih cepat daripada membalik halaman buku. Perusahaan Junsin kami tidak butuh orang seperti kalian. Kita pergi. Lin Fen. Aku mohon, lepaskan aku. Lin Fen. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Lin Fen, mereka tidak menyusahkanmu, kan, semalam? Mereka menanyaiku beberapa hal tentang keluarga Yao. Aku menjawab semuanya tanpa ada yang ditutupi. Sepertinya hari-hari Yao Feiyang sudah terhitung. Lin Fen, kamu mungkin belum begitu paham. Keluarga Yao sudah mengakar kuat di Jiangzhou. Bukan hanya kerajaan bisnis mereka yang terlihat di permukaan saja yang sangat kuat. Kekuatan bawah tanah keluarga Yao juga sama mengerikannya. Menurut rumor, Raja Dunia Bawah Jiangzhou, Ye Tianhao, punya hubungan dekat dengan keluarga Yao. Bahkan katanya mereka punya hubungan dengan ninja dari Jepang. Tidak masalah. Raja Dunia Bawah macam apapun, di mataku tidak lebih dari sampah. Tidak layak disebut. Lin Fen, kenapa rasanya baru semalam tidak bertemu? Kamu seperti sudah jadi orang yang berbeda. Iya, jadi sedingin ini. Kakak sampai hampir tidak mengenalimu lagi. Mungkin karena aku sudah melewati beberapa hal.
Jadi aku bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Oh, iya. Hari penawaran untuk proyek kota baru Jiangzhou sudah dekat. Kamu sudah punya rencana. Tidak bisa. Skala grup Junsinku terlalu kecil. Meskipun berkat Lin Fan, kami dapat investasi 3 miliar dari keluarga Chen. Tapi kalau dilihat di seluruh Jiangzhou, grup Junsin tetap tidak akan bisa membuat gebrakan apapun. Aku sudah berencana untuk menyerah. Tidak perlu buru-buru menyerah begitu. Demi menghargai Lin Fan, keluarga Shenku bersedia bekerja sama dengan grupmu. Kita bisa ambil beberapa proyek kecil bersama. Tapi uang yang dihasilkan dari proyek-proyek kecil ini sudah cukup untuk setara dengan 10 grup Junsin. Dan dengan keluarga Shen, bukan hanya itu saja. Benarkah? Kalau begitu, aku mau mencobanya. Cuma proyek kecil kota baru Jiangzhou saja. Tidak perlu pusing-pusing. Kalian kerjakan saja tanpa perlu khawatir. Biar aku yang jamin. Lin Fan, kamu mungkin tidak begitu paham soal proyek kota baru Jiangzhou ini. 5 tahun lalu, terjadi bencana alam di Laut Selatan. 3 kota besar langsung musnah dalam sekejap. Meskipun Jiangzhou hanya terkena imbasnya, tapi juga kehilangan sepertiga wilayahnya. Proyek kota baru Jiangzhou kali ini dibangun di atas sepertiga wilayah yang hancur itu untuk membangun sebuah kota baru. Karena itu, dukungan dari pemerintah sangatlah besar, belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau grup Junsinku bisa memenangkan tender kali ini, kami akan langsung menjadi penguasa baru di dunia bisnis Jiangzhou. Saat itu, jangankan investasi 3 miliar, investasi 300 miliar pun baru akan kupandang sebelah mata. Bagus. Kalau keluarga Shenku bisa ikut dapat bagian, kita bisa masuk ke jajaran keluarga elit papan atas di Jiangzhou. Nanti, mungkin bukan lagi 3 keluarga besar, melainkan 4 keluarga besar. Bagiku, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan sampai triliunan. Hanyalah tumpukan angka yang dingin. Sama sekali tidak menarik. Bagiku. Kalau kalian memang menyukainya, seluruh proyek kota baru Jiangzhou ini kuberikan pada kalian pun tidak masalah. Halo, ada apa? Lin Fan, kakekku. Sepertinya sudah tidak akan bertahan lama. Bisakah kamu datang untuk melepas kepergiannya? Kemarin kakekmu masih terlihat sehat dan bugar. Bicaranya juga lantang. Tidak terlihat seperti orang yang akan meninggal. Kenapa tiba-tiba jadi kritis? Aku juga tidak tahu. Kakek semalam terlalu senang. Dia minum-minum sepanjang malam. Lalu pagi ini, tiba-tiba saja beliau pingsan dan tidak sadarkan diri. Kondisi kakek memang sudah lama tidak begitu baik. Mungkin usianya memang sudah tidak lama lagi. Kau jangan cemas dulu. Aku punya seorang teman. Dia itu sangat hebat. Bisa menghidupkan orang mati sekalipun. Biar dia yang mengobati dendam lamaku. Tuan Yan, alamat keluarga Chen sudah kukirimkan padamu. Segera pergi ke sana sekarang juga. Siap, Tuan. Pak Tua Chen ada urusan denganku. Aku harus pergi ke rumah keluarga Chen. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Apa kamu merasa Lin Fan banyak berubah? Memang benar, dia berubah. Dia punya aura seorang pemimpin. Aku hanya pernah melihatnya pada para kepala 3 keluarga besar di Jiangzhou. Lin Fan, kamu datang. Kakek ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Tenang saja, aku sudah membawa seorang dokter yang sangat hebat. Biar dia yang memeriksa kakekmu. Chen Ziking. Kepala keluarga butuh istirahat. Jangan bawa orang luar yang tidak berkepentingan ke sini. Ini mengganggu istirahat kepala keluarga. Pengawal, usir orang ini keluar. Lin Fan bukan orang luar. Kakek bilang ingin melihatnya untuk terakhir kali. Ini yang kakek katakan sendiri padaku sebelum beliau pingsan. Lagi pula, Kak Lin Fan juga membawa seorang tabib dewa. Tabib dewa. Lihat saja penampilannya yang seperti itu. Apa dia pantas disebut tabib dewa? Benar-benar konyol. Dokter yang benar-benar hebat itu. Mana ada yang tidak diantar jemput mobil mewah. Uangnya sampai tidak terhitung. Orang yang kubawa ini adalah Dokter Sulongi yang sangat terkenal di Jiangzhou. Dia adalah murid terakhir dari tabib suci Jiangzhou, Zhang Zhongchun. Dia khusus melayani para pejabat dan bangsawan, serta keluarga-keluarga terpandang. Kemampuan medisnya luar biasa. Semua orang tahu kehebatannya. Dengan bantuannya, kepala keluarga pasti bisa diselamatkan. Cepat beri jalan untuk tabib Dewasu. Cukup, Ziking. Jangan buang-buang waktu lagi. Anggap saja karena mereka temanmu. Bawa mereka pergi dari sini, Nenek. Aku percaya Kak Lin Fan. Nyonya besar Chen. Sudahlah, sudahlah. Biarkan saja mereka menonton dari pinggir. Lagi pula, kesempatan mengundang tabib sakti Su seperti ini cukup langka.
Sekaligus biar mereka tahu apa itu perbedaan level. Baiklah kalau begitu. Minggir. Kak Lin Fen, maafkan aku. Tidak apa-apa, menyelamatkan orang lebih penting. Siapapun yang menyelamatkannya sama saja. Baguslah kalau kamu tahu diri. Bocah, Tabib Saktisu, apakah kepala keluarga akan baik-baik saja? Tenang saja. Apa Anda yakin bisa menyembuhkan kepala keluarga? Bisa, sih, bisa. Tapi, soal biayanya, itu mudah diatur. Mana mungkin keluarga Chen menunggak biaya pengobatan? Bagus, hahaha. Kalau begitu, saya mulai pemeriksaannya. Oh, teknik jarum emas penembus akupuntur. Tetua Lin, bagaimana menurut Anda? Tekniknya. Lumayan. Sayangnya, teknik ini sama sekali tidak ada gunanya untuk kondisi pasien. Justru akan membuatnya mati lebih cepat. HMPH, omong kosong. Kalau mau melihat teknik medis tingkat tinggi, sebaiknya tutup mulutmu. Dan jangan berkomentar sembarangan dengan sudut pandang tabib rendahan. Bicara sembarangan lagi, akan kuusir kalian. Setelah orang ini menusukkan jarumnya, berapa lama lagi tetua yang bisa bertahan? Denyut jantungnya sangat lemah, meridiannya tersumbat. Teknik jarum emas penembus akupunktur ini justru membuat meridiannya jadi kacau. Sangat berbahaya. Tapi, Tuan, tenang saja. Saya masih 100% yakin. Aarg. Kalian lihat. Hahaha. Sudah sadar. Hahaha. Haha. Nak Lin Fen, kamu sudah datang. Waktuku sudah tidak banyak lagi. Aku ingin menitipkan cucuku padamu. Kakek pasti baik-baik saja. Istirahat yang cukup ya, Kek. Umur kakek masih panjang. Baik. Tabib Saktisu, bagaimana keadaan kakek saya? Tentu saja tidak ada masalah. Bukankah kamu lihat sendiri dia sudah bisa bicara denganmu? Kondisinya hanya sedikit lemah. Kalau istirahat yang cukup, pasti akan sembuh. Tabib gadungan menyesatkan orang. Omong kosong. Apa kamu tidak lihat dia sudah sembuh dan bisa bicara? Apa kalian semua belum pernah dengar istilah tenaga terakhir sebelum ajal? Tenaga terakhir apanya? Kamu juga tidak cari tahu dulu. Siapa aku? Sulongi. Aku hitung sampai 3. Denyut nadinya akan langsung turun drastis. Lalu dia akan muntah darah. 3, 2, 1. Gawat, gawat. Pupil matanya meredup. Napasnya berhenti. Sudah tidak bisa diselamatkan. Tabib Saktisu, tolong cepat cari cara untuk menyelamatkan Tuan Besar. Tabib Saktisu, apa Tuan Kepala Keluarga benar-benar tidak bisa diselamatkan? Tabib Saktisu, bukankah tadi beliau baik-baik saja? Kenapa sekarang jadi begini? Aih. Teknik akupunkturku tidak ada yang salah. Hanya saja, kalian semua tahu, kondisi fisik setiap orang itu berbeda-beda. Tenaga Tuan kalian sudah benar-benar habis. Sebaiknya kalian segera siapkan pemakamannya. Tabib gadungan. Minggir, biar aku yang selamatkan dia. Brengsek, beraninya kau mengataiku tabib gadungan. Siapa kamu ini? Dari klinik mana kamu? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa hidup di Jiangzhou. Kamu ini dokter, sudah tidak bisa menyembuhkan orang, malah mengancam. Yifan. Beraninya kamu menghina Tabib Saktisu. Kamu mau mencelakaiku. Dasar binatang keluarga Chen. Kamu menghinaku. Aku tadinya mau memanggil guruku untuk datang memeriksa. Tapi tidak kusangka niat baikku malah kalian balas dengan air tuba. Percaya atau tidak, nantinya di Jiangcheng, tidak akan ada lagi tabib ternama yang mau menolong keluarga Chen. Kenapa aku merasa sudah baikan, ya? 3 jarum Yama.
Dia. Bagaimana dia bisa menggunakan 3 jarum Yama? Sesaat yang tadi itu. Rasanya seperti baru kembali dari Aula Yama. Ini adalah teknik guruku. Dari mana kamu mencurinya? Kalau dilihat sekarang, raut wajahnya normal. Wajahnya pucat karena tadi muntah darah. Kalau wajahnya justru bersemu merah. Seperti orang biasa. Itu baru tidak normal. Tenang saja. Ilmu pengobatan Tuan Yan tidak ada tandingannya di seluruh Daxia. Kalau beliau bilang Tuan Chen baik-baik saja, berarti memang baik-baik saja. Kak Ping Fan. Untung sekali ada kamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tenang saja, kakekmu akan baik-baik saja. Hanya mengandalkan obat tidak akan cukup. Kejadian kali ini bukan karena penyakit lamanya kambuh. Tapi karena ada seseorang yang meracuninya. Diracun. Diracun? Maksud Anda ada seseorang yang meracuni kakekku? Mana mungkin? Iya, kan? Siapa yang mau meracuni kakek? Benar, seenaknya saja kamu bilang ini diracun. Mana buktinya? Ucapan Tuan Yan adalah bukti yang kuat. Saat tahu ada yang meracuni, kamu tidak bertanya siapa pelakunya, tapi malah menanyakan bukti. Mau bekerja sama denganku. Di saat yang tepat, aku bisa membantumu. Menduduki tahta sebagai kepala keluarga Chen. Yao Feiyang. Lebih baik kamu jaga ucapanmu. Aku sama sekali tidak mengincar posisi kepala keluarga. Hahaha. Chen Qi. Memangnya kamu pikir siapa yang menjual barang bagus itu kepadamu? Chen Qi. Orang yang meracuni kakek Chen. Jangan-jangan itu kamu. Chen Qi meracuni kakek Chen. Jangan-jangan itu kamu. Lin Fen, omong kosong apa yang kamu katakan? Chen Qi. Kita akan periksa satu persatu. Dimulai dari keluarga kita. Bagaimana kalau kita mulai darimu? Chen Ziqing, kita ini keluarga sendiri. Kenapa kamu malah membela orang luar? Ikuti saja pemeriksaannya dengan jujur. Kalau kamu memang bersih, namamu akan dibersihkan, bukan aku. Chen Qi, kalau begitu jelaskan ini apa? Ini obat yang aku pakai waktu itu. Waktu itu kapan? Kamu masih kecil, jangan banyak tanya. Chen Qi, karena kamu bilang pernah meminum obat ini. Berarti obat ini tidak beracun. Sekarang, minum di depan kami. Lin Fen, kamu gila? Ya, bukannya aku tidak berani meminumnya. Kalau begitu, kamu bohong. Aku akan bicara. Aku yang terlalu banyak berpikir. Akulah yang meracuninya. Kenapa kamu meracuni kakek? Ini semua karena Yao Feiyang. Dia bilang, singkirkan kepala keluarga. Dan dukung aku untuk menduduki posisi kepala keluarga Chen. Ampuni aku kali ini saja, Chen Qingfei. Patahkan tangan dan kakinya. Sebagai balasan atas kebaikan keluarga Chen yang telah membesarkanmu. Usir dari keluarga Chen selamanya. Sebagai peringatan bagi yang lain. Jangan. Kepala keluarga, jangan, kepala keluarga, jangan, kepala keluarga. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu, ya, hei, dokter gadungan. Kamu bahkan tidak bisa mendiagnosis orang yang diracun. Mau lari kemana kamu? Siapa ini? Kenapa menahan muridku dan tidak melepaskannya? Guru, tolong aku. Jadi, kamu ini guru dari dokter gadungan ini. Urus muridmu itu baik-baik. Jangan biarkan dia keluar lagi. Guru apa yang kamu panggil? Aku melihat ada yang menggunakan 3 jarum Yanluo. 3 jarum Yanluo. Benar, aku baru saja akan memberitahumu. 3 jarum Yanluo itu tidak pernah kuajarkan kepada siapapun. Bahkan kepadamu, murid kesayanganku, tidak aku ajarkan. Bagaimana mungkin orang luar bisa tahu? Benar juga. Orang tua ini. Dia orangnya. Itu aku. Aku, hamba, Sang Zotun. Bersujud di hadapan tabib negara Xia Agung, Tetua Yan. Tabib negara Xia Agung. Oh. Kamu kenal aku. Benar. 3 tahun yang lalu, hamba pernah bertemu dengan Anda. Hamba melihat Anda di aula Jinkang menggunakan jarum ini untuk menyembuhkan orang. Hambalah yang diam-diam mencuri ilmu dari samping. Hanya mempelajari dasar-dasarnya saja.
Saya menamainya 3 jarum Yanluo tanpa seizin Anda, dan tidak pernah mengajarkannya kepada orang lain. Hanya untuk mengobati dan menyelamatkan orang saja. Murid tak tahu diri ini telah lancang kepada Tetua Yan. Ini salah saya karena tidak mendidik murid saya dengan baik. Semoga Pak Yan dan Tuan Muda Sudi memaafkan. Pantangan terbesar seorang tabib adalah kemampuannya yang biasa-biasa saja. Lebih parah lagi, tabib gadungan yang membahayakan nyawa orang. Baru punya sedikit ilmu, sudah sombong dan angkuh. Tidak memandang siapapun. Muridmu ini. Nasihat Pak Yan benar sekali. Saya akan segera mengusirnya dari perguruan. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya menyinggung Pak Yan. Tabib gadungan. Kau sudah mempermalukan perguruanku. Selamanya, kau dilarang menjadi tabib. Aduh. Guru, saya mohon maaf pada Pak Yan. Minggir, maafkan saya. Guru. Masalah di sini sudah selesai. Pak Chen, Anda fokus saja memulihkan diri. Kita bertemu lagi beberapa hari lagi. Hari ini, untung ada saudara Lin Fen dan Tabib Agung. Kalau tidak, nyawa saya sudah melayang. Kalau mau berterima kasihlah pada saudara Lin. 3 hari lagi akan ada lelang proyek kota baru Jiangzhou. Saya ingin mengundang saudara Lin untuk hadir. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Karena Bapak yang mengundang, saya tidak mungkin menolak. Sampai jumpa 3 hari lagi. Kakek. Cucuku. Bagaimana menurutmu Lin Fen itu? Kakek ingin menjodohkanmu dengannya. Apa kamu bersedia? King Er serahkan semuanya pada kakek. Benar-benar hebat seperti yang diceritakan, Villa Naga Giok ini. Keren dan berkelas sekali. Kapan-kapan, aku ajak kamu ke kuil Dewa Perang. Itu baru akan membuatmu terkagum-kagum. Fan, sejak kapan kamu jadi suka membual begini? Itu kan tempat tinggal Dewa Perang Seng Kuo. Orang biasa seperti kita mana punya hak untuk masuk ke sana. Lin Fen, kamu akhir-akhir ini benar-benar berubah drastis. Aku masih lebih suka kamu yang dulu, yang apa adanya. Kalau begitu, kalian harus berusaha lebih keras. Masih banyak hal yang perlu kalian biasakan. Wah, baru keluar sudah ketemu kamu, dasar kutu busuk. Lin Fen, coba kamu berkaca. Memangnya Villa Yulong ini tempat yang pantas untukmu. Sampah seharusnya berada di tempat sampah. Aneh, di tempat berkelas seperti ini. Kenapa ada 2 lalat yang berisik sekali? Benar, sepasang lagi. Baunya busuk sekali. Lin Fen, kamu itu cuma satpam rendahan. Kutu dari kalangan bawah. Jangan kira dengan mendekati 2 wanita murahan itu, kamu bisa mengubah nasibmu. Grup Junsin dan keluarga Shen yang kecil itu. Aku sama sekali tidak menganggapnya. Aku beritahu kalian, selama ada aku, Yao Feiyang, di acara lelang hari ini. Hehe. Jangan harap kalian bisa dapat keuntungan apapun. Hahaha. Oh, ya, kalau menurutku, dalam kompetisi penawaran hari ini, keluarga Yao kalian sudah pasti akan pulang dengan tangan hampa. Lin Fen, sudah jangan bicara lagi. Keluarga Yao adalah pemimpin dari 3 keluarga besar di Jiangzhou. Posisi pemenang lelang sudah diatur untuk mereka. Masih bilang usaha mereka akan sia-sia. Benar-benar tidak tahu malu. Buat apa bicara dengan satpam rendahan? Dia tidak akan mengerti. Ayo pergi. Ayo. Yao Feiyang, kamu yang menyuruh Chen Qi untuk mencelakai kakekku. Keluarga Chen Ku dan keluarga Yao kalian akan bermusuhan sampai mati. Chen Ziqiang, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Kamu bilang aku menyuruh Chen Qi membunuh kakekmu. Apa kamu punya bukti? Lagi pula, Chen Qi itu orang dari keluargamu sendiri. Kalau dia ingin naik jabatan, apa urusannya denganku? Chen Qi sudah mengakui semuanya dengan jelas bahkan sebelum diinterogasi. Aku pasti akan melaporkan ini pada Tuan Komandan. Aku pastikan dia akan menghukummu. Baik, kutunggu. Aku mau lihat saja, apa Lei Qingming akan membela keluarga Chen Mu itu, atau membela keluarga Youku. Tuan Pelindung Jiangzhou, Lei Qingming, telah tiba. Tuan Pelindung Jiangzhou, Lei Qingming, telah tiba. Baru saja datang, sudah dengar kalian ribut-ribut di sini. Apa kalian tidak tahu hari ini hari apa? Ribut-ribut seperti ini. Sama sekali tidak pantas, Paman Lei. Yao Feiyang, dia. Cukup. Hari ini adalah konferensi penawaran untuk kota baru Jiangzhou. Masalah lainnya kita bicarakan nanti. Selamat datang semuanya di konferensi penawaran proyek kota baru Jiangzhou.
Pemenang yang berhasil dalam konferensi penawaran kali ini akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota baru Jiangzhou. Kita juga akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Penawaran kali ini berbeda dari sebelumnya. Dilakukan dalam bentuk lelang. Penawar tertinggi yang akan menang. Selanjutnya, kita akan memulai bagian terpenting dari konferensi penawaran ini, yang juga merupakan kue terbesar dari kota baru Jiangzhou. Harga dasar untuk lahan ini adalah 20 miliar. Setiap kenaikan penawaran tidak boleh kurang dari 1 miliar. Baik. Dengan ini saya nyatakan, penawaran dimulai. 21 miliar, 25 miliar, 30 miliar. Keluarga Chen dari Jiangzhou, 40 miliar. Keluarga You, 50 miliar. Chen Ziqiang, ku beritahu kau, brengsek. Kue di Jiangzhou ini milik keluarga You. Keluarga Chen, 60 miliar. Keluarga You, 80 miliar. Memang hebat keluarga You, benar-benar kaya raya. Sekali menawar langsung naik 20 miliar. Apa keluarga Chen masih sanggup? 81 miliar. Chen Ziqiang, secepat ini kehabisan uang. Kukira cadangan dana keluarga Chen Mu itu sangat besar. Keluarga You, 85 miliar. Nona Chen, saya dari grup Junsin bersedia menjaminkan seluruh perusahaan untuk mendukung Anda sebesar 5 miliar. Terima kasih, Nona Jiang. Keluarga Chen dari Jiangzhou, 86 miliar. Jiang, dasar jalang. Sialan, berani-beraninya kau melawanku. Ku beritahu kau, suatu saat nanti, akan kubuat kau jadi jalang murahan untuk semua pria di Jiangcheng. Hahaha. Masih berani sombong. Kulihat kau sudah tidak punya uang. Yao Feiyang, jangan meronta. Hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Yao Mu. Tuan muda sepertimu berani sekali bicara omong kosong. Sialan, ku beritahu kau, suatu saat nanti, aku akan menghancurkanmu di depan matamu. Keluarga Yao dari Jiangzhou, 90 miliar. Yao Feiyang, kau terlalu cepat senang. Aku, Shen Ruyun, belum angkat bicara. Keluarga Shenku mendukung keluarga Chen, 10 miliar. Baik, keluarga Chen tidak akan mengecewakan Nona Jiang. Dan harapan Nona Shen. Keluarga Chen dari Jiangzhou, 96 miliar. 96 miliar, untuk pertama kalinya. Apa ada yang menawar lebih tinggi? Yao Feiyang sudah gila, ya. Hahaha. Lihat tampangnya yang gila itu. Sepertinya bukan pura-pura. Saran saya, bawa saja ke rumah sakit jiwa. Sudah, jangan pura-pura gila. Tidak punya uang, ya tidak punya uang. 96 miliar, untuk kedua kalinya. Biar ku bantu. Keluarga Wei dari Jiangzhou mendukung keluarga Yao, 10 miliar. Keluarga Yao, 100 miliar. Hahaha. 100 miliar, kakek Wei. Keluarga Chen dan Wei kita selalu berhubungan baik. Bagaimana kakek bisa melakukan ini? Nak Ziking. Aku benar-benar minta maaf padamu, tapi aku terpaksa melakukannya. Tawaran dari keluarga Yao terlalu besar. Kak Lin Fen, bagaimana ini? Hahaha, tenang saja. Ku bilang juga, keluarga Yao tidak akan bisa mengambil proyek ini. Hahaha. Dasar satpam busuk. Kamu tahu 100 miliar itu berapa? Memangnya kamu pernah lihat uang 100 miliar? Hah? Hahaha. Cuma 100 miliar, kan? Hanya sekumpulan angka. Hahaha. Sekumpulan angka, katanya. Kamu ini mau melawak? Ya, tidak dengar apa kata Yoyo. Orang itu cuma satpam busuk. Uang 1000 perak pun dia tidak punya. Dari mana datangnya 100 miliar? Bisa-bisanya orang seperti ini menyusup ke acara lelang. Benar-benar lelucon paling konyol sedunia. 100 miliar, pertama. Ada yang mau menaikkan tawaran. Hahaha. 100 miliar, kedua. Hahaha. 100 miliar, Kathy. 200 miliar. 200 miliar. Istana Dewa Perang bersedia menawar 200 miliar. Nona Zhukue. Zhukue menghadap Dewa Perang Negara, Tuan Lin Beisuan. Menghadap Dewa Pranegara, Tuan Lin Beisuan.
Penjaga Jiangzhou, Li Tianming, memberi hormat pada Dewa Pranegara, Tuan Lin Beisuan. Kamu itu cuma satpam busuk. Ini sama sekali tidak mungkin. Sampaikan perintahku. Proyek kota baru Jiangzhou diserahkan kepada keluarga Chen, keluarga Shen, dan grup Junsin untuk ditangani sepenuhnya. Selain itu, keluarga Yao dari Jiangzhou telah menyinggungku, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Musnahkan seluruh keluarga Yao. Jangan sisakan satu pun. Tidak mungkin. Dia itu cuma bajingan. Cepat usir dia keluar. Hajar dia sampai mati. Palsu. Semuanya bohong. Kalian semua berkomplot menipuku. Aku ini rakyat jelata. Di wilayah Jiangzhou, ada orang yang bertindak sewenang-wenang. Dan kamu hanya diam saja. Aku memberimu waktu 1 bulan untuk mengadili ulang kasus ini. Seret semua penjahat itu ke pengadilan. Kalau tidak, maka kamu yang akan. Baik. Tuan, tenang saja. Jiang Churan, Chen Ruyun, Chen Ziki.